1081 tergelincir. Nama, sistem terkuat penulis, Xin Feng. Plus mematikan mengatur ulang, kau benar-benar ingin mati. Tuan Tua Qitian tidak dapat menahannya lagi saat dia meraung ke langit, menyebabkan dunia berguncang hebat. Tuan Tua Qitian adalah raja abadi apapun yang terjadi. Baginya untuk menghadapi provokasi seperti itu dari seorang junior, bagaimana mungkin dia bisa menahannya? Bahkan setelah dikalahkan oleh Han Juntian, dia masih bisa melupakannya. Tapi, tidak disangka bahwa bahkan seorang murid muda berani datang dan membentaknya dengan kata-kata yang begitu berani sekarang. Jika dia tidak memberi pelajaran kepada anak ini, dia benar-benar tidak akan tahu perbedaan antara langit dan bumi. Lin Fan terkekeh pelan, sama sekali tidak terganggu oleh semua yang terjadi di depannya. Tuan Tua Qitian benar-benar sangat menakutkan. Jika mereka hanya bergantung pada keterampilan mereka yang sebenarnya, dia mungkin akan dibunuh oleh pihak lain hanya dalam satu tarikan napas. Tapi, situasinya berbeda sekarang, dia adalah seseorang yang memiliki sumber daya. Apakah aku ingin mati atau tidak bukanlah sesuatu yang bisa kau putuskan, sampah Tua Qitian. Lagi pula, kau juga tidak punya peluang besar untuk keluar hidup-hidup hari ini. Lin Fan berkomentar dengan tenang. Sambil menyapu lengan bajunya, dia meletakkan satu tangan di belakang punggungnya sambil menggenggam sabun merek Lin dengan diam di tangannya. Wajah tampan Tuan Tua Qitian itu telah lama mengerut karena marah berkat Han Juntian. Adapun mata ketiga di dahinya, bersinar dengan seberkas cahaya terang yang terkunci pada Lin Fan. Pada saat itu, seluruh pemandangan menjadi sunyi, semua orang menunggu. Meskipun mereka tidak tahu seperti apa situasi sebenarnya, mereka tahu bahwa Tuan Tua Qitian bertekad untuk membunuh murid junior ini di depan matanya saat ini juga. Mengenai apakah Tuan Tua senior dari Sekte Langit dan Bumi benar-benar akan melakukan sesuatu untuk menyelamatkannya, itu adalah sesuatu yang tidak akan berani dipertaruhkan oleh siapapun. Tuan Tua Qitian telah menjelaskan kata-katanya sebelumnya. Jika salah satu dari Master Tua senior dari Sekte Langit dan Bumi melangkah keluar, seluruh Sekte Dewa Kunlun akan bertarung habis-habisan dengan Sekte Langit dan Bumi sampai akhir, bahkan jika itu berarti menanggung risiko dimusnahkan. Itu mengubah segalanya sepenuhnya. Jika Sekte Langit dan Bumi dan Sekte Dewa Kunlun benar-benar saling berhadapan, hasil akhirnya adalah sesuatu yang tidak perlu dibayangkan. Kedua belah pihak pasti akan kalah telak. Pada saat itu, bukan tidak mungkin bagi sekte lain untuk memanfaatkan kesempatan dan membuat keduanya diinjak-injak tanpa ampun di bawah kaki mereka. Sekte Langit dan Bumi, melihat segala sesuatu di hadapannya, jantung King Yangzi berdebar kencang. Dia sangat berharap bahwa dia ada di tempat kejadian sekarang untuk menyeret pemuda itu pergi. Sekarang situasinya begitu berbahaya, dia masih melontarkan ancaman di hadapan Master Tua Qitian. Bukankah itu hanya mencari kematian? Kakak senior Lin terlalu tiran. Dia hebat. Ketika King Yangzi mendengar kata-kata itu, dia membentak, hebat sekali kau bajingan. Dia benar-benar ingin mati. Orang macam apa Tuan Tua Qitian itu? Dia adalah makhluk kuat dari alam Raja Abadi. Apa yang bisa dia lakukan untuk melawan Tuan Tua Qitian? Hei, anak itu benar-benar menyebalkan. Murid itu menundukkan kepalanya tanpa suara. Meskipun tidak ada yang salah dengan apa yang baru saja dikatakan oleh tetua King Yangzi, dia tetap tidak dapat menyangkal bahwa kakak senior Lin terlalu tiran. Pada saat ini, Lin Fan berdiri di udara tanpa peduli sedikit pun pada dunia. Sambil menyapu jubahnya dengan lembut, dia tampak seperti tidak terganggu oleh Tuan Tua Qitian sedikit pun. Dia kemudian melengkungkan jarinya, ayo, pada saat terakhir hidupmu ini, cepatlah dan tampilkanlah kecemerlanganmu yang paling luar biasa dan mulia. Aku percaya bahwa setelah ini berakhir, kau tidak akan memiliki kesempatan untuk bersinar sekali lagi. Pada saat itu, seluruh dunia terdiam. Semua orang yang hadir menahan napas. Dalam hati mereka, pemandangan di hadapan mereka ini terlalu kejam. Keberanian orang ini benar-benar tak ada batasnya. Jika itu adalah murid sekte mereka sendiri, mereka pasti sudah membunuh murid itu dengan tangan mereka sendiri pada saat pertama yang tersedia. Seorang murid yang ahli dalam mendatangkan masalah bagi sekte. Siapa di dunia ini yang tahan dengan itu? Terlebih lagi, orang di hadapan mereka ini adalah Tuan Tua Qitian. Memangnya dia pikir dia siapa? Tuan Tua Qitian menarik napas dalam-dalam. Dia merasa seolah-olah dia telah menjalani ribuan tahun terakhirnya dengan sia-sia, benar-benar sia-sia.
Dia membanggakan kekuatan yang kuat dan merupakan eksistensi yang ditakuti dan dihormati semua orang di daratan tak berujung. Namun, tak disangka seorang junior berani bertindak begitu berani di depannya. Jika dia tidak membunuh junior ini di sini, di mana dia seharusnya meletakkan wajahnya di masa depan. Tidak, anak ini pasti tidak boleh dibiarkan hidup. Dia pasti harus membunuh anak ini. Bam! Mengambil satu langkah ke depan, Master Tua Kitian menyebabkan serangkaian lingkaran kekuatan beriak keluar dari tengah kakinya di udara. Nah, kematianmu telah tiba. Hari ini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Master Tua Kitian mendengus dingin. Dengan satu telapak tangan yang meliputi surga, seni abadi yang tak tertandingi dikerahkan. Kekuatan seni abadi itu luar biasa dan dapat mengejutkan seluruh dunia melintasi waktu dan ruang. Itu adalah telapak tangan raksasa yang menghancurkan. Seni abadi tunggal inilah yang telah membantu Han Juntian naik level ke keadaan Raja Abadinya sekarang. Saat ini, Master Tua Kitian berniat menggunakan gerakan ini untuk menghancurkan murid ini sampai mati. Aku bertanya-tanya apakah para Master Senior Sekte Langit dan Bumi itu benar-benar akan turun tangan. Namun, aku ragu mereka akan melakukannya. Saat ini, Han Juntian sudah menjadi makhluk kuat di tingkat Raja Abadi. Mungkin, dia akan memilih untuk melakukannya sendiri. Tidak mungkin, Han Juntian telah terluka parah akibat kejadian sebelumnya. Meskipun dia berada di tingkat Raja Abadi saat ini, dia pasti tidak akan turun tangan. Dan bahkan jika dia melakukannya, dia tidak akan mampu bertahan melawan telapak tangan Master Tua Kitian ini. Masa ramai membicarakan masalah ini. Di mata mereka, Sekte Langit dan Bumi telah mengambil keuntungan dari ini. Jadi tidak ada alasan bagi mereka untuk terus bersikap begitu berani lagi. Namun, siapa yang mengira murid ini tidak punya niat untuk mundur sama sekali? Sebaliknya, dia telah memutuskan untuk memprovokasi Master Tua Kitian dengan lebih gegabah. Mereka tidak tahu sumber daya macam apa yang dimiliki pemuda ini sehingga dia berani bertindak kurang ajar seperti itu. Ketika Han Juntian melihat ini, hatinya bergetar. Tentu saja, tidak mungkin dia membiarkan pemuda ini mati di sini. Dia kemudian mengarahkan pandangannya ke kehampaan yang tak berujung dan berharap agar para Master Tua Senior turun tangan untuk menyelesaikan situasi ini. Grandmaster, Master Tua Senior, tidak seorang pun dari kalian yang turun tangan. Tidak mungkin si sampah tua Kitian ini mampu melakukan apapun padaku. Saat ini, Lin Fan sangat bersemangat. Dia menunggu, sedikit lagi dan saatnya keajaiban akan disaksikan. Tidak mungkin dia membiarkan siapapun menghancurkan kesempatan sempurna untuk menciptakan keajaiban ini. Kau, Han Juntian menjadi gugup saat ini. Dia tidak tahu apa yang diinginkan murid ini. Apakah dia benar-benar mencoba mati? Master Tua Kitian menamparkan dengan telapak tangannya. Kemampuan apa lagi yang dimiliki pemuda ini? Apakah dia hanya akan bergantung pada senjata abadi yang melayang di belakangnya? Melawan makhluk yang benar-benar kuat dari negara Raja Abadi, semua senjata abadi itu praktis tidak berguna. Junior, pergi ke neraka. Master Tua Kitian meraung dengan kekuatan tak terbatas yang turun dari langit. Telapak tangan tunggal itu seolah-olah dapat menutupi seluruh dunia dengan luasnya dan kekuatannya yang tak tertandingi. Satu pandangan sekilas saja sudah lebih dari cukup untuk menggetarkan hati seseorang, mengirimkan rasa takut yang tak berujung hingga ke kedalaman inti seseorang. Lin Fan berdiri di sana dan tersenyum dengan tenang, tidak terganggu dengan apapun sedikitpun. Wataknya yang sangat flamboyan dan sombong ini membuat banyak orang menggelengkan kepala, dan ingin mencincang orang ini pada saat yang sama. Ini hanya kilasan kecemerlangan sesaat. Siapa tahu, anak ini mungkin akan dikalahkan pada akhirnya di detik berikutnya. Benar-benar tidak ada harapan tersisa saat ini. Meskipun Tuan Tua Kitian telah kalah, dia bukanlah orang yang lemah. Namun, dalam sepersekian detik berikutnya, Lin Fan perlahan menarik tangan dari balik punggungnya sebelum berbicara dengan tenang. Saya punya barang bernama sabun. Anda bisa mendapatkannya sebagai hadiah. Lin Fan terkekeh sebelum melempar sabun itu. Sabun itu melayang di udara dan mengeluarkan kilauan yang menyilaukan. Ketika Tuan Tua Kitian melihat barang ini, wajahnya berubah. Entah mengapa, tangannya tiba-tiba terulur untuk mengambilnya. Harum, aroma harum menguasai hidungnya. Putih bersih seperti salju. Ini adalah sesuatu yang istimewa. Sambil memegang sabun di tangannya, mata Tuan Tua Kitian bersinar dengan kilatan aneh. Dia tidak tahu apa ini.
Plop, tiba-tiba, sabun itu terlepas dari tangan Tuan Tua Kitian. Hah, melihat sabun itu melayang lembut di depan kakinya, jantungnya berdebar kencang. Dia merasakan perasaan misterius. Ada apa? Semua orang tiba-tiba terdiam. Kekuatan mengerikan yang terpancar dari kehampaan juga telah menghilang. Satu gerakan hebat dari Tuan Tua Kitian itu tiba-tiba menghilang di tengah jalan, seolah-olah tidak pernah muncul sekalipun. Tidak seorang pun tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Lin Fan hanya menunggu saat ini, dia juga tidak tahu seperti apa situasinya nanti. Sabun Lin Brand, semuanya tergantung padamu sekarang. Jika kau berhasil, kau akan menjadi yang paling menakjubkan mulai hari ini. Dan jika kau gagal, kau harus menangis memohon belas kasihan bersama ayahmu. Para pengikut Sekte Dewa Kunlun benar-benar terdiam saat ini karena tatapan mereka tertuju pada Tuan Tua Kitian. Mereka tidak tahu mengapa dia memutuskan untuk berhenti tiba-tiba. Apakah sesuatu terjadi? Di sisi lain, Tuan Tua Kitian menatap sabun di depan kakinya yang dipenuhi dengan daya tarik yang aneh. Dia merasa seolah-olah hatinya telah dipanggil oleh suatu daya tarik misterius, saat sebuah suara yang menyihir bergema di benaknya. Ambil ini sabunmu. Sabunmu telah jatuh ke lantai. Kamu harus mengambilnya. Tuan Tua Kitian tertegun saat tangan kanannya bergetar. Dia merasa seolah-olah dia akan mengambilnya tanpa terkendali kapan saja sekarang. Namun, ada perasaan mengganggu bahwa ada sesuatu yang salah tentang ini. Pada saat itu, seluruh tempat menjadi sunyi. Tuan Tua Kitian menundukkan kepalanya dan melotot ke arah sabun dengan tatapan maut. Tidak seorang pun tahu apa yang sedang terjadi padanya saat ini. Han Juntian juga tercengang saat ini, bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Dia ingin bertanya kepada Lin Fan apa yang sebenarnya dibuang, ketika tiba-tiba, dia menyadari bahwa ekspresi yang terakhir bahkan lebih serius daripada ekspresinya sendiri. Seolah-olah Lin Fan sendiri sedang menunggu sesuatu untuk terjadi. Karena itu, Han Juntian diam dan hanya menunggu dengan tenang di belakang Lin Fan. Jika ada yang salah, dia harus menyelamatkan murid ini apapun yang terjadi. Semua master tua senior dari Sekte Langit dan Bumi yang berada di kehampaan saat ini juga tercengang. Di mata mereka, ada sesuatu yang salah dengan seluruh situasi ini. Mereka tahu kekuatan yang dimiliki Master Tua Kitian. Tidak hanya itu, kondisi mentalnya setegas surga yang luas itu sendiri, sesuatu yang tidak bisa runtuh apapun yang terjadi. Tapi mengapa dia tertarik pada benda aneh seperti itu untuk waktu yang lama? Aneh, ini benar-benar aneh. Pasti ada masalah dengan benda ini di suatu tempat. Meskipun, tidak satu pun dari mereka yang bisa melihat apa yang berbeda dari sabun ini sama sekali. Pada saat ini, jantung Lin Fan berdebar cepat. Dia bisa melihat ada benang tipis yang keluar dari sabun yang melingkari seluruh tubuh Tuan Tua Kitian. Tidak hanya itu, ada banyak benang tipis lain yang mengambang di antara langit dan bumi, seolah-olah menunggu gerakan Tuan Tua Kitian berikutnya. Ambil. Kenapa kamu belum mengambilnya? Lin Fan berteriak dalam hatinya. Cepat, ambil sabun dan hilangkan kesucianmu. Cepatlah. Lin Fan tidak tahu apa yang sedang terjadi dengan situasi saat ini. Mungkinkah Tuan Tua Kitian begitu kuat sehingga dia mampu melawan efek sabun? Namun, pikiran Tuan Tua Kitian sedang berputar-putar saat ini. Sudut antara kakinya dan sabun adalah 90 derajat. Pasti ada yang salah dengan posisi ini. Secara teori, dia harus mundur selangkah sebelum mengambilnya. Tapi itu tidak benar. Dia harus mempertimbangkan posisi pinggangnya yang membungkuk juga. Jika dia menghadap ke selatan, dia akan berhadapan dengan para pengikut Sekte Dewa Kunlun. Kebijaksanaan para Raja Abadi dianggap sebagai yang tertinggi di seluruh alam semesta. Oleh karena itu, bahkan dari satu sudut pandang saja, mereka akan mempertimbangkan segala sesuatunya dari setiap aspek untuk memastikan bahwa tidak ada masalah sama sekali. Benar sekali, seharusnya begitu. Pada saat ini, Tuan Tua Kitian melakukan gerakan yang mengejutkan semua orang. Dia membungkuk, menjulurkan pantatnya, mengulurkan tangannya, mengambil sabun. Serangkaian gerakan itu sama sekali tidak bermasalah bagi mereka. Sial, berhasil. Ketika Lin Fan melihat pemandangan ini, hatinya berdebar gembira. Orang ini akhirnya berhasil mengambilnya. Apa yang sedang dilakukan Tuan Tua Kitian? Aku tidak tahu. Sebenarnya benda putih apa itu? Mengapa Tuan Tua Kitian mencoba mengambilnya? Aneh, ini terlalu aneh. Aku bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi.
Sebenarnya apa yang sedang dilakukan oleh murid Sekte Langit dan Bumi itu? Saat ini, perasaan Lin Fan sangat gembira. Tepat pada saat Master Tua Qitian membungkuk untuk mengambil sabun, semua benang yang keluar dari sabun menjadi liar saat menyebar ke semua murid Sekte Dewa Kunlun. Benang-benang itu tidak memiliki tubuh material, juga tidak menghasilkan bentuk riak apapun. Bahkan jika itu adalah makhluk kuat dari negara Raja Abadi, mereka tidak akan dapat mendeteksinya sama sekali. Kunci, Tai Qiantian terkunci. Ketika Tai Qiantian terkunci oleh benang-benang tak terlihat ini, wajahnya yang awalnya khawatir berubah drastis. Melihat posisi Tuan Tua Qitian yang sedang membungkuk sekarang, dia mengeluarkan aura yang mengamuk. PSS, seluruh tubuhnya melesat keluar, bergerak cepat. Tai Qiantian muncul di samping Tuan Tua Qitian. Piak, piak. Tangan kiri dan kanannya mulai bekerja saat dia menamparkan pantat Tuan Tua Qitian dengan senyum yang sangat aneh di wajahnya. Saatnya, mengambil sabunmu. Astaga, apa sebenarnya yang bajingan itu coba lakukan? Sialan, buta, aku akan menjadi buta. Siapa di dunia ini yang bisa menyelamatkanku? Apa yang sedang terjadi sekarang? Ya Tuhan, apa yang baru saja kulihat? Apa yang baru saja masuk ke mataku? Apa yang sedang dilakukan Tuan Tua Qitian dan Tai Qiantian? Apa yang mereka coba lakukan? Semua makhluk kuat yang tersembunyi di kehampaan tercengang saat ini. Semua makhluk kuat di berbagai sekte semuanya bingung. Han Juntian hanya bisa melihat semuanya dengan rahang terbuka lebar. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Namun, ketika dia melihat ke arah Lin Fan, dia menyadari bahwa ekspresi murid ini telah berubah sedikit. Dia sekarang menunjukkan ekspresi gembira di wajahnya. Mungkinkah semua ini dilakukan oleh murid ini? Sekte Dewa Kunlun, Grandmaster, Master Tua, apa yang kalian lakukan? Jangan lakukan itu. Tolong jangan lakukan itu. Wajah Sekte Dewa Kunlun benar-benar hilang sekarang. Selamatkan kami. Bisakah seseorang datang dan menyelamatkan Grandmaster dan Master Tua kami? Bagaimana mereka bisa berpose seperti itu? TIDAAAK. Beberapa murid dari Sekte Dewa Kunlun memuntahkan seteguk darah segar. Melihat semua yang ada di hadapan mereka, kondisi mental mereka tidak bisa tidak merasa terguncang. Sama sekali tidak mungkin bagi mereka untuk menanggung semua yang terjadi di depan mata mereka saat ini. Mereka benar-benar patah hati. Apakah ini masih Grandmaster yang dihormati di hati semua orang saat ini? Apakah ini masih Master Tua yang mereka semua hormati? Apakah mereka benar-benar tidak tahu apa yang mereka lakukan? Di kedalaman kesadaran Tai Qiantian, dia berteriak, apa yang terjadi di sini? Meskipun itu adalah kata-kata yang diteriakkan kesadarannya, kata-kata yang digumamkan dari mulutnya saat ini sama sekali berbeda. Haha, akhirnya aku mengambil kesempatan. Akhirnya kau mengambil sabunnya. Hati Tuan Tua Qitian sama seperti Tai Qiantian saat ini, tidak percaya bahwa dia bisa melakukan hal seperti ini. Namun, mulutnya berkata, benar, aku mengambil sabunnya, kau mengambil kesempatan. Ketika Lin Fan melihat ini, seluruh hatinya berdebar kencang karena gembira. Kesempatannya telah tiba sekarang. Ia kemudian melangkah maju dan menghilang dari tempatnya. Meskipun dia benar-benar ingin menyaksikan apa yang akan terjadi selanjutnya, pasti tidak akan ada satupun dari Master Tua Senior ini di Sekte Dewa Kunlun. Jika ada Master Tua Senior lain yang keluar, dia benar-benar tidak punya pilihan saat itu. Meskipun sabun merek Lin ini dapat digunakan 3 kali, tetap saja hanya ada satu. Kalian berdua binatang buas. Beraninya kalian melakukan tindakan seperti itu di siang bolong. Ini benar-benar aib bagi budaya moral kita. Biarkan aku memberi kalian pelajaran yang bagus. Lin Fan langsung muncul di hadapan mereka berdua. Tanpa menunggu mereka berdua mengoceh, dia mengeluarkan batu bata legendaris 95 dan menamparkan keduanya hingga pingsan segera sebelum melemparkan mereka ke dalam Heaven and Earth Smelt miliknya. Boom! Tepat pada saat itu, seluruh Sekte Dewa Kunlun bergetar hebat, dan kekuatan yang dahsyat meledak. Master Tua Senior lainnya ada di sini. Lin Fan segera mundur dan bersembunyi di belakang Han Juntian. Grandmaster, jangan mundur dulu. Coba saya lihat siapa orang yang keluar lebih dulu. Mungkin saya bisa mendapatkan lebih banyak keuntungan. Lin Fan berkomentar dengan penuh semangat. Han Juntian menatap Lin Fan dengan ekspresi yang benar-benar tercengang. Astaga! Ada apa dengan situasi ini? Kemana perginya Tuan Tua Qitian dan Tai Qiantian? Mungkinkah mereka berdua ditundukkan oleh orang itu? Mengerikan.
Ini terlalu mengerikan. Ini mungkin akan menjadi salah satu berita terbesar di seluruh daratan tak berujung. Bisa menyaksikan ini secara langsung membuat perjalanan ini benar-benar berharga. Pada saat ini, semua orang benar-benar tercengang. Ketika Han Juntian mendengar kata-kata Lin Fan, seluruh wajahnya tercengang, seolah-olah dia baru saja melihat hantu. Kaulah yang menyebabkan semuanya. Han Juntian bertanya. Mata Lin Fan berkedip-kedip saat dia menyatakan dengan keras, bukan aku yang menyebabkan itu. Itu adalah sesuatu yang datang dari lubuk hati mereka. Mainan itu adalah sesuatu yang aku ciptakan, yang dapat menunjukkan hasrat terdalam di hati seseorang. Si tua sampah Qitian dan Tai Qiantian itu pasti selalu bermain-main seperti itu di masa lalu. Karena itu, ketika berhadapan dengan mainan itu, mereka bahkan tidak peduli jika ada penonton saat mereka melanjutkan perselingkuhan yang merendahkan budaya moral kita. Sekte Dewa Kunlun ini benar-benar tempat yang sangat bebas. Mendengar kata-kata yang baru saja diucapkan Lin Fan, Han Juntian mengungkapkan keraguannya yang terdalam. Jika dia menerima begitu saja dan mempercayainya, dia akan benar-benar menjadi orang yang sangat bodoh. Namun, semua makhluk kuat yang menonton di dekatnya benar-benar mulai mempercayainya sedikit saja di dalam hati mereka. Mungkinkah eselon atas Sekte Dewa Kunlun benar-benar sebebas ini? Lin Fan berbicara sekali lagi, aku hanyalah makhluk tingkat Saint Immortal. Bagaimana mungkin aku memiliki kemampuan seperti itu? Ini berarti bahwa si sampah tua Qitian dan Tai Qiantian pasti selalu melakukan tindakan seperti itu sejak awal. Hei, jika aku tidak menguji mereka, aku mungkin tidak akan percaya betapa gelap dan bebasnya sekte ini. Diam, Geng Yang Tian, apakah ini sikap yang ingin ditunjukkan sekte langit dan bumimu terhadapku? Sebuah suara menggelegar keluar dari sekte Dewa Kunlun saat kesadaran yang tangguh meledak. Jejak kesadaran ini tidak terbatas. Menembak keluar langsung dari kedalaman sekte Dewa Kunlun, kesadaran itu akhirnya terwujud menjadi tubuh fisik dan berdiri tegak di kehampaan. Jubah putih yang menyelimuti seluruh langit menyebar saat sosok itu muncul di hadapan massa. Aura yang luar biasa. Ketika Lin Fan melihat orang itu, seluruh hatinya melonjak kegirangan. Sungguh eksistensi yang luar biasa. Dia bahkan lebih kuat dari Tuan Tua Qitian sebelumnya. Orang suci putih. Dia adalah guru tua senior dari Sekte Dewa Kunlun yang memiliki harapan tertinggi untuk menjadi penguasa surgawi. Tidak disangka hal ini benar-benar akan membuatnya khawatir. Wei, mengingat situasi saat ini, bagaimana mungkin dia masih belum keluar? Wajah seluruh sekte hampir hancur total sekarang. Apakah menurutmu dia masih bisa duduk diam? Beberapa sosok lain muncul di belakang White Saint. Ada lebih dari 10 master tua senior yang muncul, ini adalah seluruh kedalaman sumber daya sekte Dewa Kunlun. Saat para master tua senior itu muncul, seluruh kehampaan tampak seolah-olah akan saling menempel. Dengan begitu banyak makhluk kuat yang berdiri bersama, kekuatan yang terpancar begitu besar sehingga bahkan surga pun hampir tidak dapat menahan tekanan yang meningkat ini. Han Juntian dan Lin Fan terhuyung mundur beberapa langkah. Saat ini, situasi ini bukan masalah kecil, ini bukanlah sesuatu yang mungkin dapat ditangani kebanyakan orang. Dengan lebih dari 10 Raja Abadi berdiri di sana, jenis keadaan saat ini berada di luar kemampuan kebanyakan orang untuk menanganinya. White Saint, kami tidak pernah turun tangan sejak awal. Itu semua berkat usaha junior ini. Namun, Sekte Dewa Kunlun milikmu saat ini benar-benar mengecewakan. Tidak disangka bahwa seorang master tua milikmu bahkan tidak dapat mengalahkan satu pun calon Grandmaster dari sekteku. Tidak hanya itu, bahkan, Grandmaster milikmu telah ditundukkan. Jika kabar ini tersebar, aku khawatir kalian semua akan membuat semua orang tertawa terbahak-bahak. Pada saat ini, seorang master tua senior dari Sekte Langit dan Bumi muncul. Geng Yang Tian, dia adalah seorang master tua senior dari Sekte Langit dan Bumi yang tingkat kultivasinya setara dengan Langit dan Bumi, memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Dia adalah makhluk kuat dari periode waktu yang sama dengan White Saint. Salam untuk master tua. Han Juntian membungkuk kepada Geng Yang Tian dengan lembut. Salam untuk master tua. Saat ini, Lin Fan harus bergantung pada master tua untuk melindungi hidup mereka. Oleh karena itu, dia secara alami sopan dan berperilaku baik. Geng Yang Tian menatap Lin Fan sebelum menganggukkan kepalanya. Bagus sekali. Anda telah meningkatkan moral sekte kami. Lin Fan terkekeh, terima kasih atas pujiannya, Tuan Tua.
Itu hanya sesuatu yang harus saya lakukan. Sementara itu, semua master tua senior lainnya dari Sekte Langit dan Bumi juga telah tiba. Awalnya, mereka semua berkultivasi dalam pengasingan. Namun, tidak seorang pun dari mereka yang menduga bahwa kejadian hari ini akan menyebabkan keributan besar seperti itu. Saat ini, suasana tempat kejadian sedikit mencekik. Raja Abadi melawan Raja Abadi. Tingkat kekuatan ini adalah sesuatu yang sangat langka untuk ditemukan bahkan di daratan tak berujung. Semua penonton di sekitarnya sangat bersemangat saat ini, kapankah mereka akan mendapat kesempatan untuk menyaksikan pemandangan semegah itu. Dan tak disangka bahkan Raja Abadi dari legenda akan muncul sekarang juga. Ini sungguh menakjubkan. White Saint melirik sekilas ke arah Lin Fan, lalu menatap Geng Yang Tian, lepaskan mereka. Geng Yang Tian tersenyum, aku tidak bisa memutuskan soal itu. Aku harus bertanya pada murid ini. Apakah kau bersedia melepaskan mereka? Lin Fan menatap guru tua seniornya, lalu menatap White Saint. Kondisi kultivasi White Saint ini sedikit tinggi sekarang, sungguh sangat tangguh. Dia benar-benar bukan seseorang yang bisa disinggung oleh kebanyakan orang. Namun, Lin Fan melangkah maju dan menatap White Saint dengan sikap bangga, lepaskan ibumu, aku akan melakukannya. Ayahmu telah menangkap mereka berdasarkan kemampuanku sendiri. Mengapa aku harus melepaskan mereka hanya karena kau menuntutnya? Dasar orang bodoh macam apa kau yang menuntut itu? Dengan guru tua sebagai pendukungnya sekarang, apa yang harus ditakutkan Lin Fan? Kata-kata Lin Fan yang keluar membuat rahang semua orang ternganga. Apakah anak ini ingin mati? Orang di hadapannya adalah White Saint. Raja Abadi yang kuat yang memiliki peluang tertinggi untuk naik level menjadi penguasa surgawi di seluruh daratan tak berujung. Tapi, tak disangka bahwa anak ini berani mencaci maki dia. Apakah dia tidak takut tidak akan bisa keluar dari sektenya lagi? Jika dia mengusik makhluk yang kuat seperti itu, kemungkinan besar dia akan terbunuh dalam sepersekian detik kemanapun dia pergi, kecuali dia harus meringkuk di sektenya selamanya. Geng Yang Tian menggelengkan kepalanya, kamu harus menjaga nada bicaramu saat berbicara dengan senior White Saint. Oh, mengerti. Lin Fan menganggukkan kepalanya dan mengubah sikapnya, senior White Saint, aku benar-benar minta maaf untuk itu sekarang. Aku tidak bisa melepaskan mereka karena kamu tidak cukup besar untukku melakukannya. Saat ini, White Saint benar-benar marah besar pada Lin Fan. Anak ini benar-benar hanya ingin mati. Bagus, sangat bagus. Alih-alih marah, White Saint malah tertawa terbahak-bahak. Dia kemudian melihat ke arah Geng Yang Tian, bagus sekali. Fakta bahwa Sekte Langit dan Bumi mampu memiliki murid seperti itu benar-benar keberuntunganmu. Itu pasti karena aku, orang suci putih, telah menyendiri. Begitu lama sehingga hampir tidak ada seorang pun yang mengingat kemampuanku lagi. Karena semua orang hadir sekarang, kalian tidak perlu pergi. Biarkan aku melatih tanganku sebentar. Piak. Kudengar kau adalah master tua senior dari Sekte Dewa Kunlun, tetapi kau juga tidak terlihat seperti apapun. Tepat pada saat itu, semua orang benar-benar tercengang oleh satu suara yang mereka dengar. Ketika mereka mengalihkan pandangan mereka menyadari bahwa pemuda itu tiba-tiba telah mengalahkan Tuan Tua Kitian entah dari mana. Dia kemudian mengambil batu bata yang tampak konyol di tangannya, dan menamparkan wajah Tuan Tua Kitian dengan keras. Pada saat yang sama, tangannya yang lain melayangkan pukulan ke wajah yang terakhir. Tinju pemecah darah bintang utara itu langsung meletus, menyebabkan seluruh wajah Tuan Tua Kitian bengkak dan memar. Benar-benar mengerikan untuk dilihat. Seorang Tuan Tua senior dari Sekte Dewa Kunlun digenggam di tangan seseorang dan dipermalukan di kiri dan kanan, benar-benar pemandangan yang menakutkan untuk dilihat. Melihat semua yang ada di hadapannya, hati orang suci putih terbakar dengan kobaran api yang mengamuk. Dia tidak percaya bahwa Sekte Langit dan Bumi berani memperlakukan seorang tuan tua senior dari Sekte Dewa Kunlun seperti itu. Geng Yang Tian berdiri, orang suci putih, jika kamu ingin bertarung, Sekte Langit dan Bumi akan bermain denganmu sampai akhir. Tapi, sebaiknya kamu pertimbangkan konsekuensinya dengan benar. Hahaha. White Saint tertawa terbahak-bahak sebelum matanya berkilat dengan ekspresi gila. Geng Yang Tian, kurasa kau pasti sudah lupa tentang gelarku yang lain selain White Saint, ya. Apa kau benar-benar berpikir bahwa aku akan takut dengan konsekuensinya? Petik 2. Kau, Geng Yang Tian mengernyitkan alisnya. Ia tiba-tiba teringat bahwa saat White Saint memasuki kondisi Raja Abadi,
ia sudah menjadi karakter yang sangat gila, seseorang yang tidak akan pernah peduli dengan konsekuensi apapun. Kau malah mulai takut sekarang, ya. White Saint angkat bicara sebelum yang lain bisa mengatakan apapun. Lin Fan menatap geng Yang Tian dan tiba-tiba menyadari bahwa Tuan Tua benar-benar tampak agak takut. Seolah-olah ia sedang mempertimbangkan implikasi dari ini. Lin Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah dalam hatinya. Tuan Tua senior benar-benar tidak cukup tangguh. Jika ia memiliki kondisi kultivasi Raja Abadi, apa yang harus ditakuti Lin Fan? Anjing tua Saint Putih, jangan terlalu berani sekarang. Beraninya kau memaksa Master Tua senior sekteku. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa sekte langit dan bumi kita takut? Aku akan memberimu hadiah besar sekarang. Terimalah dengan baik. Tepat pada saat itu, Lin Fan juga membawa Tai Qiantian. Tanpa berkata apa-apa lagi, sebuah belati muncul di tangannya. 3 kali masuk, 3 kali keluar. Belati itu dihunus dengan bersih dan sempurna. Kau berani, White Saint meraung. Alis Lin Fan berkerut, terlambat, terlalu menyedihkan. Jika kau ingin bertarung, datanglah dan bertarung. Sekte langit dan bumi tidak akan takut padamu. Master Tua, jangan buang napas kita pada mereka lagi. Tidak ada ruang bagi pengecut di sekte langit dan bumi. Apakah anjing tua suci putih ini benar-benar berpikir bahwa kita takut padanya? Mari kita tebas mereka hari ini dan pukul mereka sampai mereka mulai meragukan kehidupan itu sendiri. Apakah kalian setuju? Geng Yang Tian, Han Juntian, semua orang tercengang. Ini benar-benar penghasut perang. Dan juga, setuju dengan ibumu. Namun saat ini, mungkin tidak ada jalan kembali lagi. Pemuda ini baru saja menikam Grandmaster Sekte Dewa Kunlun hingga mati. Mereka kemungkinan besar harus mempertanggungjawabkan ini hari ini, apapun yang terjadi gila. Ini benar-benar gila. Semua makhluk kuat yang menyaksikan tidak lagi tahu apa yang harus mereka katakan. Bagaimana mungkin Sekte Langit dan Bumi menghasilkan murid seperti itu? Orang ini hanya mencoba membuat masalah terus-menerus. Dan sekarang, mereka akhirnya mengerti juga, anak itu benar-benar memiliki dasar yang kuat. Kalau tidak, tidak mungkin dia bisa menaklukkan Tuan Tua Qitian. Dan yang membuat mereka ngeri, anak itu bahkan telah maju dan menikam Tai Qiantian sampai mati. Ini benar-benar surga yang menjijikkan. Han Juntian menatap Lin Fan, benar-benar tidak tahu harus berkata apa lagi. Anak ini terlalu pandai membuat masalah. Tidak hanya itu, bukankah dia juga terlalu cepat dalam menyerang? Dia telah maju dan menikam Tai Qiantian sampai mati tanpa mengatakan apapun. Ini hanya mencoba melakukannya dengan Sekte Dewa Kunlun sampai akhir. Tuan-tuan tua, apa yang masih kalian ragukan? Jalan kultivasi seharusnya menjadi jalan di mana seseorang dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Jika kita marah, kita akan menghajar mereka. Mereka juga kehilangan satu tuan tua senior sekarang, jadi kita tidak perlu takut pada mereka, bukan? Lin Fan mendesak. Saat ini, dia benar-benar terburu-buru. Jika mereka masih tidak memanfaatkan kesempatan yang begitu sempurna, mereka akan benar-benar mengalami kerugian besar. Geng Yang Tian benar-benar ragu-ragu saat ini. Ini adalah masalah besar di sini. Siapa di dunia ini yang akan bertarung hanya karena mereka merasa ingin melakukannya? Pada saat yang sama, dia tidak bisa menahan rasa dingin di hatinya. Untungnya, mereka telah memperhatikan ini sejak awal. Jika mereka membiarkan pemuda ini menjadi Grandmaster, bukankah Sekte Langit dan Bumi akan berubah menjadi bulldozer perang? Namun sejujurnya, dia sangat menyukai kepribadian pemuda ini. Hanya kepribadian yang tangguh seperti itu yang dapat membawa sekte maju ke tingkat yang lebih tinggi. Namun tentu saja, kepribadian seperti itu memiliki dua sisi. Seseorang akan menjadi makhluk yang sangat saleh, atau mereka akan mati dengan kematian yang sangat mengerikan. Amarah White Saint telah menyerang hatinya sepenuhnya sekarang. Bagus sekali, Membunuh Grandmaster Sekte Dewa Kunlunku. Tidak peduli apa, kalian pasti harus mempertanggungjawabkannya hari ini. Oi, White Saint Old Thrush. Pada saat ini, Lin Fan mengangkat kepalanya dan berteriak. White Saint membalikkan wajahnya dengan ekspresi muram dan gelap. Nak. Hari ini, sebelum menunggunya selesai, Lin Fan memotong perkataannya, orang suci tua sampah putih, jangan bicara sekarang. Begitu kau membuka mulutmu, aku sudah tahu apa yang akan kau katakan. Entah kau akan membuatku mati total, atau tidak seorang pun di seluruh 9 langit dan 10 bumi akan bisa datang dan menyelamatkanku, atau semacamnya.
Tapi, izinkan aku memastikan bahwa Sekte Dewa Kunlun pasti harus berlutut di hadapan kita hari ini. Selain itu, jika kau ingin bertarung, datanglah dan bertarunglah. Ada apa dengan semua omong kosong itu? Ada terlalu banyak orang di dunia ini yang telah meninggal karena mereka memiliki terlalu banyak sampah untuk dibicarakan. Tapi tentu saja, Tai Qiantian mungkin tidak begitu berarti bagimu. Bagaimana dengan orang tua sampah ini? Bagaimana perasaanmu sekarang? Pada saat ini, Lin Fan mengangkat Tuan Tua Qitian. Saat ini, yang terakhir tampak menyedihkan dari sebelumnya, tidak mungkin dia masih memiliki sedikit udara yang menandakan statusnya sebagai Tuan Tua Senior dari Sekte Besar. Bagaimana sekarang? Lin Fan mengangkat Tuan Tua Qitian di lengannya dan menunjuk ke arah White Saint sambil bertanya. Ketika Han Juntian melihat semua yang ada di hadapannya, jantungnya berdebar kencang. Lin Fan, pelan-pelan saja. Jangan terlalu bersemangat. Namun, Lin Fan terkekeh menanggapi, jangan khawatir. Grandmaster, aku tidak pernah bersemangat sejak awal. Ketika para master tua senior melihat pemandangan di hadapan mereka saat ini, kondisi mental mereka berkobar. Pemuda ini benar-benar mempermalukan Sekte Dewa Kunlun mereka. White Saint membentak, jika kau berani melakukan apapun padanya, kematianmu akan. Sebelum White Saint selesai berbicara, tangan Lin Fan terangkat dan menjatuhkan sebilah pisau, mengirimkan belati misterius itu tepat ke tubuh Tuan Tua Qitian. Sebuah lubang digali dengan bersih dengannya, menyebabkan darah segarnya menyembur keluar dengan deras. Setelah pingsan karena batu bata legendaris 95, kekuatan Tuan Tua Qitian telah tenggelam semua, dan sama sekali tidak ada cara bagi mereka untuk melindungi tubuhnya. Kalau tidak, mengingat kekuatan Tuan Tua Qitian, benar-benar menjadi pertanyaan besar apakah belati itu bisa menembusnya sejak awal. Astaga, anak itu benar-benar telah pergi dan menusukkannya. Semuanya, sebaiknya kita bergegas dan menjauh dari tempat ini. Ini jelas merupakan pertempuran yang tak terelakkan di sini. Siapa tahu kita mungkin terlibat di dalamnya. Mengerikan, ini benar-benar terlalu mengerikan. Apakah anak itu benar-benar tidak takut mati atau apa? Semua orang merasa malu dalam hati mereka, dengan wajah penuh ketidakpercayaan. Di mata mereka, semua yang terjadi di sini saat ini benar-benar terlalu mengerikan. Kembali ketika Tai Qiantian ditikam sampai mati, mereka sudah terkejut karenanya, tetapi sekarang orang ini telah menikam Tuan Tua Qitian secara langsung juga, apalagi yang bisa mereka katakan. Lin Fan mengangkat Tuan Tua Qitian sebelum memutar matanya ke arah White Saint, kemarilah, ulangi itu lagi. Saat ini, seluruh darah White Saint benar-benar mengalir deras ke kepalanya dengan amarah, menyebabkan kemarahan yang tak berujung melonjak dalam dirinya. Dia sangat ingin membunuh pemuda ini tanpa ampun. Berani kamu. Sebuah lolongan gila menembus langit, menyebabkan kekuatan tak terbatas meledak keluar darinya, menyebabkan surga bergetar. Beberapa penonton di sekitarnya dengan kondisi kultivasi yang lebih rendah terguncang begitu parah sehingga darah mereka mendidih hebat di dalam diri mereka, membuat mereka pucat pasi. White Saint bukan hanya seorang tuan tua senior dari Sekte Dewa Kunlun, dia juga makhluk terkuat nomor 1 di seluruh Sekte Dewa Kunlun. Namun, dia dibuat marah hingga hampir gila oleh Lin Fan saat ini. Dia belum pernah bertemu orang seperti itu, dan dia juga tidak membayangkan bahwa seseorang seperti ini bisa ada di seluruh dunia. Ini jelas seekor semut, tetapi dia berani menantang otoritasnya. Namun, Lin Fan adalah karakter yang tidak takut pada surga maupun bumi. Tidak peduli seberapa hebatnya seseorang, jika dia marah, dia akan mengacaukan segalanya. Pilihannya adalah kematiannya atau kehancuran pihak lain, karena tidak ada ruang untuk kompromi. Jika seseorang menelan semuanya dan menahan kesombongan mereka hanya karena pihak lain kuat, apa artinya kehidupan seperti itu? Selain itu, situasi di mana dia menang sebagai pihak yang lebih lemah bukanlah hal yang pernah terjadi sebelumnya. Sialan, tepat saat White Saint mengucapkan dua kata itu, berani sekali, Lin Fan menusuk perut Tuan Tua Qitian sekali lagi. Karakternya yang langsung menusuk hanya karena dia tidak senang adalah sesuatu yang benar-benar membuat White Saint marah sekarang. Sementara Geng Yangtian dan beberapa tuan tua senior tidak mengatakan apa-apa saat ini, mereka telah mulai berbicara secara telepati dengan kesadaran mereka. Mereka hanya mengalokasikan ruang lingkup pekerjaan, siapa yang akan bertarung dengan siapa, dan bagaimana mereka harus bekerja sama satu sama lain nanti. Pertarungan antara Raja Abadi bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan. Mereka harus membagi peran mereka dengan benar terlebih dahulu. Han Juntian,
Yang linglung sepanjang waktu, tiba-tiba menerima pesan telepati dari Master Tua. Mereka menyuruhnya mundur dan tidak berada di depan. Dia baru saja naik level ke status Raja Abadi, dan juga terluka parah. Jika dia terlibat dalam pertempuran ini, dia mungkin tidak bisa banyak membantu. Han Juntian mengingatkan Lin Fan untuk memperhatikan keselamatannya sendiri sebelum mundur sedikit dari medan perang. Lin Fan berdiri di sana tanpa bersuara. Meskipun dia merasakan sedikit kegugupan di hatinya, itu sebagian besar adalah kegembiraan. Jika dia mampu menikam Master Tua Qitian ini sampai mati, kondisi kultivasinya ini pasti akan naik level. Di atas Saint Immortals adalah Immortal Lord. Dia telah menikam seorang Immortal Lord sampai mati. Jika dia menikam Immortal King ini sampai mati juga, poin pengalamannya pasti akan cukup. Lin Fan berteriak ke arah White Saint, "Ayo, katakan sesuatu lagi. Aku, Lin Fan, akan menjelaskan kata-kataku hari ini. Apakah kamu pikir aku tidak akan bisa melakukan apapun padamu hanya karena kamu memberikan beberapa ancaman? Jika kamu ingin bertarung, bertarunglah. Siapa yang takut pada siapa? Hari ini, Master Tua Qitian ini pasti sudah mati." Old Master White Saint menutup mulutnya sekarang. Hatinya lebih gelisah daripada orang lain saat ini. Mereka pasti harus menyelamatkan Old Master Qitian. Itu adalah makhluk kuat dari kondisi Immortal King. Berapa banyak sumber daya yang harus dikeluarkan Sekte Dewa Kunlun untuk mempersiapkan satu Immortal King? Berapa banyak waktu yang harus mereka habiskan? Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan hanya dengan mengumpulkan pil untuk dikonsumsi. Tidak mengatakan apa-apa, alis Lin Fan berkerut. Dia kemudian terkekeh, bahkan jika kamu tidak mengatakan apa-apa, ayahmu tetap akan menusuknya. Tersedak, tanda seru. Dan begitu saja, 3 tusukan selesai, dan dunia berubah menjadi indah bagi Lin Fan pada saat itu. Ding, selamat karena telah membunuh makhluk tingkat Raja Abadi. Ding, poin pengalaman plus. Ding, tingkat kultivasi naik level. Tingkat kultivasi, Dewa Abadi. Pada saat itu, seluruh aura Lin Fan mulai mengamuk. Haha, orang suci putih. Katakan, apakah seluruh sekte Dewa Kunlunmu menjadi bodoh atau apa? Juga, apakah kalian masih bertarung atau tidak? Lin Fan meraung, dasar bajingan sialan. Pada saat ini, orang suci putih benar-benar marah. Dia langsung melancarkan serangan telapak tangan ke arah Lin Fan. Ketika Lin Fan melihatnya, dia langsung mundur. Tuan-tuan tua, sekarang giliran kalian. Aku serahkan orang ini kepada kalian. Teriak Lin Fangeng Yang Tian dan yang lainnya benar-benar tercengang. Anak ini terlalu hina, bukan? Namun saat ini, tidak ada satupun dari mereka yang punya kemewahan untuk berpikir sejauh itu. Ini adalah pertempuran yang tidak bisa mereka hindari lagi. Melarikan diri juga bukan pilihan. Meskipun, bukan berarti mereka tidak akan mendapatkan apa-apa dari ini. Mereka sudah memperhitungkannya dengan matang. Sekarang Sekte Dewa Kunlun kekurangan seorang Master Tua Senior, mereka akan bertarung dengan kerugian besar di pihak mereka. Tidak ada alasan mengapa Sekte Langit dan Bumi akan mengalami kerugian besar dalam pertempuran ini. Pertarungan antara Raja Abadi bukanlah sesuatu yang bisa diputuskan dalam sekejap. Mengenai seperti apa hasil akhirnya, itu sudah jelas. Pertempuran itu tentu akan berakhir pada akhirnya dengan kekuatan tempur Sekte Dewa Kunlun yang akan menurun drastis di masa mendatang. Ini adalah pertempuran yang pasti akan menguntungkan Sekte Langit dan Bumi. Fakta bahwa Han Juntian telah naik level ke status Raja Abadi sudah merupakan urusan yang sangat luar biasa bagi Sekte Langit dan Bumi. Ini bahkan belum, termasuk pemuda mereka yang telah menghasilkan penampilan luar biasa selama ini. Tentu saja, keinginan White Saint saat ini adalah membunuh Lin Fan. Namun, geng Yang Tian menghalangi jalannya dengan tegas. Apakah kau benar-benar ingin membuat semuanya sampai seperti ini? White Saint berteriak. Geng Yang Tian juga tidak berdaya saat ini. Namun pada saat ini, niat bertarung yang membara melonjak dari lubuk hatinya. Jika kau ingin bertarung, bertarunglah. Apa-apaan semua omong kosong yang kau ucapkan? Boom! Seluruh dunia tiba-tiba dipenuhi dengan suara ledakan. Semua makhluk yang menonton mundur satu demi satu, tidak ada dari mereka yang ingin menjadi korban. Saat ini, keadaan benar-benar sudah di luar batas kegilaan. Begitu gilanya hingga membuat semua orang ketakutan. Pertarungan antara eselon tertinggi dari 2 sekte besar bukanlah sesuatu yang normal yang bisa mereka lakukan sendiri. Jika salah satu dari mereka terlibat,
mereka tidak akan punya siapa-siapa untuk mengadu bahkan jika mereka mati. Melihat semua yang ada di hadapannya, hati Lin Fan berdebar kencang karena gembira. Pada saat yang sama, dia juga mulai menganalisis. Situasi saat ini sangat kacau. Mengingat kekuatannya, tidak mungkin dia bisa banyak membantu. Namun, sabun Lin Brand yang dimilikinya masih memiliki efek yang luar biasa apapun yang terjadi. Meskipun hanya ada 2 serangan yang tersisa, dia pasti masih bisa mengalahkan beberapa master tua senior. Meskipun, sebenarnya tidak perlu terburu-buru. Pertama, dia harus mendapatkan banyak uang sekaligus dari semua ini. Dia akan membiarkan master tua senior dari kedua belah pihak bertarung dengan nyali mereka untuk 1 ronde terlebih dahulu sementara dia meraup keuntungan seperti seorang nelayan. Pada saat ini, Lin Fan mengarahkan pandangannya ke markas besar Sekte Dewa Kunlun. Tentu saja tidak ada makhluk yang lebih kuat di sana saat ini. Mengingat kondisi kultivasinya saat ini sebagai dewa abadi, dia pasti bisa menerobos masuk dengan paksa. Tanpa berpikir lebih jauh, Lin Fan langsung terjun ke dalam kehampaan dan bergegas menuju Sekte Dewa Kunlun. White Saint tentu saja adalah orang pertama yang melihat bayangan Lin Fan, dia telah mengawasi orang itu sepanjang waktu. Sekarang setelah dia melihat pemuda itu bergegas menuju Sekte Dewa Kunlun, hatinya tentu saja menjadi cemas. White Saint, lawanmu adalah aku. Jangan ceroboh sekarang. Geng Yang Tian menebas dengan telapak tangannya, menyebabkan kehampaan di sekitar mereka meledak. Pertarungan antara dia dan White Saint adalah pertarungan yang sulit untuk menentukan pihak yang dominan. Mengenai siapa yang akan menang jika mereka terus bertarung seperti itu, tidak ada yang tahu. Namun, satu hal yang pasti, kemenangan pasti tidak dapat ditentukan tanpa waktu yang lama. Makhluk-makhluk kuat dari negara Raja Abadi semuanya memiliki fondasi yang sangat dalam, tidak ada cara untuk menentukan siapa yang lebih kuat dari yang lain secara langsung. Dan tentu saja, Geng Yang Tian juga memperhatikan pemuda itu menuju Sekte Dewa Kunlun. Hatinya terkekeh, sepertinya itu akan menjadi putaran nasib buruk bagi markas besar Sekte Dewa Kunlun sekarang. Meskipun kultivasi pemuda itu tidak berada di negara Raja Abadi, mengingat kekuatannya saat ini, semua orang yang tersisa di Sekte Dewa Kunlun tentu saja tidak akan cocok untuknya. Adapun makhluk-makhluk negara Dewa Abadi lainnya, siapa yang tahu, mereka mungkin semua harus menerima kekalahan besar di tangan murid ini juga. Pada saat ini, semua murid Sekte Dewa Kunlun merasa seolah-olah mereka baru saja melihat hantu. Orang itu akan keluar untuk kita. Cepat dan mundur, kita bukan tandingannya, selamatkan kami. Siapa yang bisa datang dan menyelamatkan kami, tolong. Adegan sebelumnya adalah sesuatu yang telah disaksikan secara langsung oleh semua murid ini. Orang ini terlalu biadab dan tidak berperi kemanusiaan. Grandmaster mereka telah tewas di tangannya. Astaga, bahkan Old Master Kitian telah tewas di tangannya. Bam! Lin Fan melesat turun dari kehampaan dan mendarat tepat di Sekte Dewa Kunlun. Ketika para murid di sekitarnya melihat orang biadab ini, mereka berteriak dan langsung mundur. Pada saat ini, senjata abadi di belakang Lin Fan belum habis, melayang di belakangnya dalam keadaan padat dan bergerombol. Orang biasa pasti akan ketakutan hanya dengan melihatnya. Orang ini sama sekali bukan manusia. Melihat semua yang ada di hadapannya, bibir Lin Fan melengkung membentuk senyuman. Ini adalah Sekte Dewa Kunlun. Sekarang setelah semua master tua senior mereka bertarung dengan master tua Sekte Langit dan Bumi, pasti tidak ada makhluk kuat yang bisa menghalangi jalannya. Selama Sekte Dewa Kunlun tidak mati, aku akan bertarung denganmu. Pada saat ini, sekelompok murid menyerbu keluar untuk menyerang Lin Fan. Lin Fan meliriknya sekilas, sama sekali tidak terganggu saat dia menamparnya. Kamu terlihat baik-baik saja, jadi aku tidak akan membunuhmu. Bagi seorang murid untuk tetap bisa maju pada saat seperti itu adalah sesuatu yang membuat Lin Fan tidak bisa tidak merasa terkesan. Oleh karena itu, dia secara alami memiliki belas kasihan dalam serangannya dan tidak membunuh pihak lain. Lebih jauh lagi, dia bukanlah seorang maniak pembantaian massal. Hanya makhluk yang benar-benar kuat yang menjadi targetnya. Sedangkan untuk udang-udang lainnya, dia mungkin juga melupakannya. Mereka seharusnya diberi kesempatan yang baik untuk tumbuh. Siapa tahu, mungkin salah satu dari mereka akan berubah menjadi makhluk yang kuat di suatu tempat. Di mana tempat harta karun Sekte Dewa Kunlun? Salah satu dari kalian datang dan beritahu aku. Lin Fan menatap murid-murid di sekitarnya dan bertanya. Namun,
mereka semua tetap waspada sambil menatapnya. Bagaimana mungkin mereka bisa memberitahunya tentang tempat terpenting di sekte mereka? Karena itu, mereka semua menutup mulut mereka rapat-rapat. Sekte Langit dan Bumi, kalian benar-benar berlebihan dengan penindasan kalian. Pada saat ini, seberkas cahaya panjang melesat turun dari kehampaan. Ketika para murid sekte Dewa Kunlun melihat siapa itu, mereka berseru kegirangan, Wakil Grandmaster Xingtian. Lin Fan memfokuskan pandangannya saat bibirnya melengkung membentuk seringai. Kondisi kultivasi yang layak di sana, kondisi Dewa Abadi. Namun, dia jauh lebih lemah dibandingkan dengan Tai Qiantian. Oi, jangan salah paham sekarang. Sekte Langit dan Bumi kita tidak akan pernah menindas orang lain. Itu pertarungan yang adil, mengerti. Tapi, kurasa sudah waktunya bagimu untuk memberitahuku di mana ruang harta karun sekte Dewa Kunlun berada, ya? Tanya Lin Fan. Bermimpilah, Wakil Grandmaster Xingtian berteriak. Dia sama marahnya dengan semua orang di sini. Tidak disangka sekte Langit dan Bumi akan begitu berani dan benar-benar menyatakan perang terhadap sekte Dewa Kunlun. Selain itu, status pertempuran di luar sangat intens saat ini, dan sekte Dewa Kunlun bahkan tidak diuntungkan. Hais, benar-benar tidak kooperatif. Lin Fan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Orang-orang ini benar-benar tidak kooperatif dengan pekerjaannya. Dia bahkan tidak punya niat untuk membunuh mereka, tetapi tidak ada dari mereka yang tahu apa yang baik untuk mereka. Ayo. Saat itu, Wakil Grandmaster Xingtian langsung menyerang di depan Lin Fan. Melontarkan satu tinju, dia menghancurkan udara di depannya. Mati, semua murid sekte Dewa Kunlun di sekitarnya berteriak dengan gembira. Teruslah bertarung, Wakil Grandmaster. Beritahu orang ini tentang kekuatan sekte Dewa Kunlun. Kita, benar sekali. Kau pasti harus membalas dendam untuk Grandmaster kita. Grandmaster meninggal dengan kematian yang mengerikan. Dia orang yang sangat baik, tetapi, dia dibunuh oleh orang ini dengan sangat kejam. Mata Wakil Grandmaster Xingtian bersinar dengan sinar yang tak terbatas. Dia pasti harus mengeluarkan kekuatan penuhnya untuk mencoba dan membalas dendam untuk Grandmaster. Melihat tinju yang terus membesar di pupilnya, bibir Lin Fan melengkung membentuk senyum. Tendangan penghancur asal sejati. Ini adalah jurus yang sudah lama tidak ia gunakan, sehingga ia hampir melupakannya. Namun, mengingat situasi saat ini, tidak mungkin ia tidak menggunakannya. Pihak lain telah membelah kakinya lebar-lebar, memperlihatkan tempat yang sangat rentan itu. Ini memaksa Lin Fan untuk menggunakan jurus pamungkasnya. Bam! Tepat pada saat itu, suara yang bersih dan menghancurkan terdengar. Seluruh sekte Dewa Kunlun terdiam. Semua murid yang tadinya bersorak itu terdiam juga saat mereka menatap Lin Fan dengan tercengang. Sungguh seolah-olah mereka baru saja bertemu hantu. Sekarang Wakil Grandmaster Xingtian secara alami memiliki niat membunuh terhadap Lin Fan. Setiap serangan yang dilancarkannya mengerahkan seluruh kekuatannya. Dengan pukulan setingkat ini, bahkan Dewa Abadi biasa pun mungkin tidak akan mampu bertahan. Namun tiba-tiba, ekspresi serius di wajah Wakil Grandmaster Xingtian berubah drastis. Wajahnya berubah menjadi seringai saat matanya yang awalnya kecil dan tajam itu terbuka lebar. Tubuhnya gemetar, kakinya goyah. Sambil mengintip sebentar, Lin Fan menarik kakinya perlahan. Menatap wajah Wakil Grandmaster Xingtian, bibirnya melengkung membentuk seringai sekali lagi. Kau, Wakil Grandmaster Xingtian membuka mulutnya. Namun, dia baru saja mengucapkan sepatah kata ketika dia merasa tenggorokannya tercekik, sehingga dia tidak tahu lagi apa lagi yang bisa dia katakan. Diam, jangan bicara sekarang dan nikmati perasaan ini perlahan-lahan. Kalau tidak, itu hanya akan semakin menyakitkan. Lin Fan menghiburnya. Hingga hari ini, tidak ada seorang pun yang dapat tetap berdiri setelah menerima tendangan dewa ini. Keunggulan tendangan ini adalah cepat, akurat, dan ganas. Langsung saja, tendangan ini dapat menyebabkan seseorang kehilangan semua keturunannya, sesuatu yang benar-benar mengerikan. Para murid di sekitarnya benar-benar tercengang. Apa yang baru saja dia lakukan pada Wakil Grandmaster? Aku tidak tahu. Wakil Grandmaster Xingtian, ada apa denganmu? Tidak, Wakil Grandmaster Xingtian, kau harus membunuhnya. Orang ini benar-benar sangat menakutkan. Aku sangat takut sekarang. Wajah Wakil Grandmaster Xingtian bersinar dengan nuansa putih dan merah saat kedua kakinya terhuyung-huyung dengan marah. Ekspresinya berubah dengan cepat saat dia berusaha keras untuk melihat Lin Fan.
Akhirnya, dia mengucapkan dua kata. Sangat hina. Seketika, jeritan tragis terdengar saat wakil Grandmaster Xingtian jatuh ke tanah dengan lututnya, dengan kedua tangan mencengkeram area selangkangannya. Mungkin, memegang pangkal pahanya adalah satu-satunya cara untuk mengurangi rasa sakit yang berdenyut hebat saat ini. Menyakitkan. Ini benar-benar terlalu menyakitkan. Wakil Grandmaster Xingtian tidak dapat mempercayai sensasi yang dialaminya saat ini. Dia adalah makhluk kuat dari negara Dewa Abadi. Bagaimana tubuh fisiknya bisa serapuh ini? Namun, rasa sakit itu adalah sesuatu yang benar-benar nyata. Bahkan saat dia mengeluarkan kekuatannya terus-menerus, dia tidak memiliki cara untuk melawan rasa sakit itu sama sekali. Saat dia menundukkan kepalanya, butiran keringat menetes ke tanah dengan suara berderak. Dia mengatupkan giginya erat-erat untuk menahan diri agar tidak berteriak sekali lagi. Dia adalah wakil Grandmaster dari Sekte Dewa Kunlun. Bagaimana dia bisa menunjukkan keadaan yang menyedihkan seperti itu sekarang? Lin Fan menatapnya dan tahu bahwa dia mengalami masa-masa sulit dalam menahan semua yang ada di dalam dirinya. Jadi, dia mengingatkan dengan ramah, jangan menahannya lagi. Berteriak sekuat tenaga akan membuatmu merasa jauh lebih baik. Kalau tidak, itu akan lebih menyakitkan. Kepala wakil Grandmaster Xingtian langsung terangkat dan melotot ke arah Lin Fan. Dengan penuh kebencian, akhirnya, dia tidak dapat menahannya lagi saat dia melolong. ARGHH. Bagi seorang Dewa Abadi, wakil Grandmaster dari Sekte Dewa Kunlun saat itu, berada dalam kondisi tanpa martabat seperti itu, sungguh menyedihkan. Seluruh pencapaian hebatnya sepanjang hidupnya telah dinodai saat ini. Lin Fan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah murid-murid di sekitarnya. Ketika yang terakhir melihat tatapan Lin Fan, mereka semua berteriak dan terhuyung mundur. Saat ini, Lin Fan hanyalah eksistensi yang benar-benar menakutkan di hati mereka. Mereka tidak menyangka bahwa bahkan wakil Grandmaster tidak akan sebanding dengannya. Lebih jauh lagi, bagi wakil Grandmaster untuk jatuh bahkan hanya dengan satu gerakan, konsep macam apa itu? Lolongan tragis itu bahkan membuat White Saint khawatir. Saat ini, hatinya gelisah melebihi apapun. Bagaimanapun, sekte itu telah diserbu oleh pemuda itu. Lebih jauh lagi, lolongan dari sebelumnya seharusnya berasal dari wakil Grandmaster Xingtian. White Saint tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi sehingga lolongan menyedihkan seperti itu muncul. Sialan, White Saint benar-benar ingin kembali ke sekte sekarang juga dan membunuh pemuda itu seluruhnya. Namun, dia ditahan oleh geng Yang Tian, dan tidak mampu untuk terganggu sedikitpun. Dalam pertempuran antara makhluk yang sangat kuat, kemenangan seringkali dapat diputuskan melalui kesalahan kecil oleh kedua belah pihak. Ini terutama terjadi pada dua makhluk tingkat Raja Abadi yang sangat kuat. Mereka tentu saja tidak mampu untuk terganggu sedikitpun. Tidak peduli seberapa terburu-burunya dia saat ini, White Saint tidak punya pilihan. Pada saat ini, Lin Fan menatap wakil Grandmaster Xingtian di depannya dan tersenyum. Cepat beritahu aku, di mana ruang harta karun? Saat ini, satu-satunya pikiran di benak Lin Fan adalah menghabiskan seluruh sumber daya Sekte Dewa Kunlun. Sebagai salah satu dari 9 sekte, seberapa kaya Sekte Dewa Kunlun? Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dibayangkan oleh Lin Fan. Selama dia bisa menyapu bersih mereka, Sekte Dewa Kunlun pasti akan menjadi yang termiskin dari 9 sekte. Saat itu, semoga mereka beruntung. Tanpa bisa memberi para pengikut sumber daya untuk berkultivasi, mereka pasti tidak akan merasa nyaman di hati mereka. Demi masa depan yang lebih cerah, mereka akan pergi dan mencari jalan lain tanpa ragu. Petik 2. ARGHH. Orang ini bahkan belum pulih sekarang. Sungguh sial, lokasi ruang harta karun sekte mungkin benar-benar tidak diketahui oleh kebanyakan murid biasa. Mungkin, hanya mereka yang berada di eselon atas yang bisa mengetahuinya. Berhentilah berteriak dan beritahu aku. Cepat, Lin Fan meraih tangan wakil Grandmaster Xingtian. Namun bagi yang terakhir, tangannya yang dipaksa menjauh dari selangkangannya hanya membuat rasa sakit yang berdenyut cepat semakin parah. Berjuang dan berjuang dengan hidupnya, dia mencoba mencengkeram pangkal pahanya dengan sekuat tenaga. Melihat situasi seperti itu, Lin Fan benar-benar tidak tahu harus berkata apa lagi. Akhirnya, dia hanya bisa menghela napas dan menatap wakil Grandmaster Xingtian dengan ekspresi jengkel yang dalam. Omong kosong apa yang masih bisa dia tanyakan sekarang? Mengingat keadaan orang ini,
dia bahkan hampir tidak bisa hidup dengan baik saat ini. Bagaimana dia bisa menjawab pertanyaannya? Jika dia tahu bahwa ini akan terjadi, Lin Fan akan lebih mudah dalam serangannya. Namun, ketika dia melihat para murid di sekitarnya, dia tidak dapat menahan diri untuk berpikir. Meskipun dia bukan seorang maniak pembunuh massal, mentalitasnya masih sedikit lebih licik dari biasanya. Tanpa berkata apa-apa lagi, Lin Fan mengangkat wakil Grandmaster ini dan melemparkannya ke dalam Heaven and Earth Smelt. Ketika dia melihat para murid itu, dia bahkan tertawa cekikikan. Apa yang dia coba lakukan? Tawa yang sangat menyeramkan. Apa yang sebenarnya ingin dia lakukan pada kita? Mengerikan sekali. Aku ingin cepat-cepat keluar dari tempat ini sekarang juga. Dia datang. Cepat lari. Cepat. Saat itu juga, Lin Fan bergerak. Suaranya seperti iblis yang menggoda saat dia muncul di depan para murid itu. Menggerakkan tangannya sedikit, dia mengumpulkan mereka dan melemparkan mereka semua ke dalam Heaven and Earth Smelt. Tolong, TIDAKKKK. Lin Fan tertawa terbahak-bahak. Dia tidak meninggalkan satupun dari mereka saat dia melemparkan semua murid itu ke dalam Heaven and Earth Smelt. Setelah waktu yang lama, Lin Fan menarik napas dalam-dalam, akhirnya selesai. Ini adalah perasaan yang sangat menyenangkan. Pada saat itu, bagian dalam sekte Dewa Kunlun kosong, tanpa seorang pun yang tersisa. Semua murid telah disapu bersih oleh Lin Fan, baik itu tetua atau wakil Grandmaster, mereka semua ditangkap oleh Lin Fan. Dengan itu, Lin Fan mengalihkan pandangannya jauh ke kejauhan. Pertarungan yang terjadi di medan perang saat ini sangat intens. Tidak ada pihak yang berdiri di atas yang lain dengan keuntungan sama sekali, menyebabkan Lin Fan menonton dengan sedikit keheranan dan keheranan juga. Mengintip para murid sekte Dewa Kunlun di dalam Heaven and Earth Smelt-nya, bibir Lin Fan melengkung menjadi seringai lebar. Dia kemudian berjalan ke medan perang dengan flamboyan. Saat ini, dia langsung menuju ke sana untuk bernegosiasi dengan sekte Dewa Kunlun meskipun White Saint dan Geng Yang Tian sama-sama tokoh dari era yang sama, sudah bertahun-tahun sejak mereka bertarung satu sama lain. Sekarang setelah mereka terlibat dalam pertempuran, itu membangkitkan perasaan yang mengingatkan pada bagaimana mereka pernah bertarung bertahun-tahun yang lalu untuk satu harta karun. White Saint, kau harus berhati-hati. Murid sekteku itu telah memasuki sekte Dewa Kunlun. Mungkin seluruh sekte Dewa Kunlun milikmu mungkin dalam keadaan kacau sekarang. Serangan Geng Yang Tian tajam, dan dia juga menyerang melalui kata-kata untuk menimbulkan sedikit kegugupan ke dalam kondisi mental yang lain. Namun, dalam kasus makhluk yang kuat di kondisi White Saint, bagaimana dia bisa menemukan kondisi mentalnya terguncang semudah itu? Tentu saja, dia tidak mengindahkan kata-kata Geng Yang Tian. Fondasi sekte Dewa Kunlun sangat dalam. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa tidak ada seorang pun yang tersisa di seluruh sekte Dewa Kunlun milikku? Tentu saja, White Saint memiliki kepercayaan pada para wakil Grandmaster dan para tetua di sekte itu. Dengan mereka di sekitar, pemuda itu mungkin akan ditekan jika dia berani melakukan sesuatu yang kurang ajar. Mengenai pertarungan antara dia dan Geng Yang Tian, dia pasti tidak akan menyerah sampai ada pemenang yang jelas. Ketika makhluk-makhluk di sekitarnya melihat Lin Fan, mereka mulai berbicara dengan bisikan pelan. Apa yang sebenarnya terjadi? Pemuda itu telah keluar dari sekte Dewa Kunlun. Mungkinkah sekte Dewa Kunlun tidak memiliki cara untuk mengalahkan pemuda itu? Saya pikir ada kemungkinan besar dia dihalangi oleh mereka. Meskipun makhluk-makhluk paling kuat dari sekte Dewa Kunlun telah keluar, masih ada sejumlah makhluk kuat di sekte yang mirip dengan Tai Qiantian. Petik 2. Dia pasti kembali dengan kekecewaan. Namun, situasinya telah berubah menjadi keadaan yang sulit untuk dipulihkan sekarang. Pertarungan antara Raja Abadi ini bukan lagi sesuatu yang dapat dia manipulasi atau kendalikan. Ketika Han Juntian melihat Lin Fan, dia segera bergegas maju. Dia tidak tahu seperti apa situasinya saat ini. Namun, saat melihat Lin Fan, dia tidak tahu harus berkata apa lagi. Anak ini terlalu pandai membuat masalah. Atas semua yang terjadi saat ini, siapa yang akan bertanggung jawab? Pertarungan antara Master Tua Senior sudah bukan lagi sesuatu yang setara dengan mereka. Kekosongan itu meledak, hancur berkeping-keping. Arus kekosongan berputar keluar, mencabik-cabik seluruh dunia. Siapapun yang terseret ke dalam pertempuran setingkat ini kemungkinan besar akan tercabik-cabik oleh gempa susulan yang dahsyat itu bahkan sebelum mereka sempat bertarung sama sekali.
Untuk apa kau datang ke Sekte Dewa Kunlun? Tanya Han Juntian. Lin Fan terkekeh, aku melakukan sesuatu yang besar. Sekarang, saatnya bernegosiasi dengan mereka, Grandmaster. Nah, menurutmu apa yang harus ku minta nanti? Awalnya, Lin Fan ingin menggunakan sabun itu untuk meniduri beberapa dari mereka lagi. Namun, situasi saat ini sepertinya tidak akan memberinya kesempatan untuk membuat sabunnya itu berhasil. Ada begitu banyak master tua senior dari Sekte Dewa Kunlun di sekitarnya. Tidak hanya itu, mereka pasti sudah membuat beberapa persiapan untuk melawannya. Tidak mungkin semua master tua senior ini akan membiarkannya meniduri mereka dengan mudah. Tanpa keyakinan 100%, Lin Fan tidak akan bereksperimen hanya untuk bersenang-senang. Ini adalah senjata legendaris. Tidak apa-apa jika setidaknya berhasil. Namun jika tidak, dia akan mengalami kerugian besar. Saat ini, sabun Lin Brand adalah senjata pembunuh terhebatnya. Tidak peduli makhluk kuat macam apa yang akan ditemuinya, dia pasti bisa menjatuhkan pihak lain hingga terkapar. Han Juntian menatap Lin Fan, tidak tahu apa yang baru saja dilakukan pemuda ini. Namun, dari raut wajahnya, sepertinya itu benar-benar sesuatu yang besar. Karena itu, hatinya juga sangat penasaran. Hal besar apa yang telah kau lakukan kali ini? Dan, apa maksud negosiasi ini atau semacamnya? Sekarang, Han Juntian benar-benar terkesan dengan Lin Fan. Perang antara Sekte Dewa Kunlun dan Sekte Langit dan Bumi ini adalah sesuatu yang tidak pernah dimaksudkan untuk terjadi sejak awal. Namun sekarang setelah semuanya mencapai tahap ini, keinginan untuk mengubahnya mungkin mustahil. Lebih jauh lagi, pertarungan antara Master Lama Sekte Langit dan Bumi dan Sekte Dewa Kunlun bukanlah sesuatu yang dapat mereka hentikan. Lin Fan tertawa misterius, kalian akan tahu sebentar lagi. Pada saat ini, Lin Fan mengangkat kepalanya ke dalam kehampaan dan berteriak, kalian semua, hentikan. Namun yang membuat Lin Fan kesal adalah kenyataan bahwa tidak seorang pun peduli sedikit pun padanya. Pertarungan antara Sekte Dewa Kunlun dan Sekte Langit dan Bumi masih berlangsung saat kekosongan itu berderak dalam ledakan, hampir hancur seluruhnya oleh duel ini. Tuan tua, jangan bertarung lagi. Tidak ada gunanya lagi. Sekarang, saatnya untuk bernegosiasi. Lin Fan berteriak lagi, astaga, masih tidak ada yang peduli padaku. Pada saat ini, Lin Fan benar-benar marah saat dia mengeluarkan bau langit dan bumi. Sekte Dewa KUNLUN, lebih baik kalian berhenti sekarang juga. Atau kalian ingin seluruh sekte kalian dihancurkan? Lin Fan meraung. Setelah itu, merasa seolah-olah dia telah menggunakan cukup banyak kekuatan, dia mengeluarkan setumpuk pil dan memasukkannya langsung ke mulutnya, mengunyahnya dengan gembira. Namun, sekarang setelah kondisi kultivasinya telah mencapai tingkat penguasa abadi, pil abadi ini hampir tidak dapat memberinya sedikit pun poin pengalaman. Ini adalah sesuatu yang membuat Lin Fan sangat pusing. Keributan, ketika bau langit dan bumi dikeluarkan, seluruh tempat kejadian dipenuhi dengan kegemparan. Semua murid Sekte Dewa Kunlun yang terjebak di dalamnya terbanting ke samping, ingin keluar darinya. Namun, tidak ada gunanya sama sekali. Bau langit dan bumi adalah produk sistem, bukan sesuatu yang dapat dipecah dengan mudah. Ketika orang suci putih, yang terkunci dalam pertempuran dengan geng Yang Tian, melihat ini, seluruh kondisi mentalnya menjadi terguncang. Matanya kemudian melebar dengan marah saat dia memukul mundur geng Yang Tian dengan telapak tangannya. Bagaimana ini bisa? Ketika geng Yang Tian melihat bau itu, dia juga tercengang. Tidak dapat dipercaya, ini benar-benar terlalu tidak dapat dipercaya. Apakah alasan mengapa pemuda itu menyusup ke Sekte Dewa Kunlun hanya untuk menculik semua murid mereka? Lin Fan meletakkan telapak tangannya di atas Heaven and Earth Smelt. Sekarang, para master tua senior dari Sekte Dewa Kunlun, akhirnya kita bisa bicara. White Saint langsung memutar kepalanya dan melotot ke arah Sekte Dewa Kunlun di kejauhan, tidak dapat merasakan sedikit pun jejak kehidupan dari dalam. White Saint Old Thrush, jangan repot-repot melihat lagi. Semua murid Sekte Dewa Kunlun ada di sini dan terkunci olehku di dalam smelt ini. Jika kau tidak ingin Sekte Dewa Kunlunmu dimusnahkan seluruhnya, lebih baik kita bicara baik-baik saja. Lin Fan terkekeh. Petik 2. Kamu. White Saint sangat marah sehingga seluruh dadanya membusung, seolah-olah dia tidak dapat menahan pukulan ini sama sekali. Semua penonton di sekitarnya juga meledak dalam diskusi pada saat ini. Mengerikan.
Tak disangka orang ini bisa mengubah seluruh sekte Dewa Kunlun menjadi tempat yang panas. Ini terlalu mengerikan, bukan? Ada puluhan ribu murid di sekte Dewa Kunlun. Bagaimana dia melakukannya? Tidak hanya itu, di sana juga ada semua tetua dan wakil Grandmaster. Tidak mungkin mereka hanya duduk diam. Mungkinkah orang ini bisa menghancurkan mereka tanpa ada yang bisa melawannya? Petik 2. Jika memang begitu, kekuatan orang ini pasti sangat mengerikan, bukan? Hahaha, Geng Yang Tian tertawa terbahak-bahak, tidak terbayangkan. Benar-benar tidak terbayangkan, tak disangka seorang murid bisa membuat keributan seperti ini hari ini. Sejak kapan Sekte Langit dan Bumi pernah menghasilkan prestasi yang mengesankan seperti itu? Menekan Sekte Dewa Kunlun dan mencampur mereka semua seperti panci panas. Ini adalah prestasi paling gemilang dalam sejarah Sekte Langit dan Bumi. Geng Yang Tian benar-benar tertawa terbahak-bahak saat ini. Meskipun perbedaan antara Sekte Dewa Kunlun dan Sekte Langit dan Bumi tidak terlalu dalam, perbedaan tersebut sudah menjadi sesuatu yang pasti pada saat kedua sekte tersebut menjadi bagian dari 9 sekte. Meskipun tidak ada konflik besar, memang ada banyak konflik kecil. Namun, sekarang setelah seorang murid dari Sekte Langit dan Bumi berhasil mencampur seluruh Sekte Dewa Kunlun menjadi panci panas, ini terlalu menakutkan, bukan? Apakah aku mengesankan atau apa? Lin Fan mengangkat kepalanya sambil bertanya. Memang mengesankan, Geng Yang Tian tidak pelit sedikit pun dalam memujinya. Bagaimanapun, dia tidak dapat menyangkal bahwa semua yang telah dilakukan Lin Fan memang mengesankan. Tindakan seperti itu, siapa lagi yang bisa melakukannya? Lin Fan tersenyum gembira, jika aku menjadi Grandmaster, Sekte Langit dan Bumi pasti akan meroket. Kau percaya itu? Geng Yang Tian tertegun sejenak sebelum tertawa kecil. Kita kesampingkan dulu masalah itu dan selesaikan masalah yang ada di depan kita. Pada saat itu, tatapan Geng Yang Tian tertuju pada White Saint sementara bibirnya melengkung membentuk senyuman. Itu adalah senyuman yang sangat sombong. White Saint, meskipun tidak ada pemenang yang jelas di antara kita, kau tidak dapat menyangkal bahwa setelah kau, tidak ada seorang pun di seluruh sekte Dewa Kunlun yang dapat menandingi murid sekteku ini. Apakah kau mengakui kekalahan sekarang? White Saint menatap semua yang ada di hadapannya. Meskipun hatinya marah, situasi saat ini benar-benar sulit. Adapun Lin Fan, dia juga marah. Jika dia tidak menjadi Grandmaster, siapa lagi yang akan menjadi Grandmaster? Jika dia menjadi Grandmaster, semua murid pasti akan dibawa ke dalam kehidupan yang sangat spektakuler dan luar biasa. Betapa hebatnya itu, White Saint adalah seorang master tua senior dari Sekte Dewa Kunlun, yang terkuat saat itu. Namun, hatinya sedang menderita saat ini. Ini adalah perasaan yang seharusnya tidak pernah muncul di hatinya, tidak sekarang, tidak akan pernah. Namun mengingat semua yang ada di depan matanya, dia tidak punya pilihan lain selain membuat keputusan. Semua murid Sekte Dewa Kunlun terkunci di dalam surga dan bumi itu. Mereka adalah masa depan Sekte Dewa Kunlun. Jika murid-murid ini pergi, Sekte Dewa Kunlun akan sepenuhnya tamat. Mulai hari ini, mereka kemungkinan besar akan dicoret dari antara 9 sekte. Suara White Saint serak, Geng Yang Tian, apa yang kau inginkan? Dia benar-benar tidak punya jalan keluar lain saat ini. Melawan mereka secara langsung dengan gigih. Semua master tua senior dari Sekte Surga dan Bumi berkumpul di sini. Bahkan jika dia terus bertarung, sama sekali tidak ada cara bagi mereka untuk menentukan pemenangnya. Dan sekarang semua murid Sekte Dewa Kunlun berada di tangan pihak lain, apalagi yang bisa dia lakukan dengan jujur. Suasana hati Geng Yang Tian sedang gembira saat ini. Berada dalam pengasingan sepanjang waktu membuatnya mati rasa terhadap semua urusan duniawi. Memikirkan bahwa urusan pertama yang harus dia hadapi setelah sekian lama akan menjadi sesuatu yang sebesar ini. Itu adalah sesuatu yang membuat darah lamanya terpompas sekali lagi, merasa benar-benar tidak percaya. Kejutan yang dibawa murid ini untuknya terlalu banyak. Meskipun, terkadang, itu lebih mengejutkan daripada mengejutkan untuk jujur. Katakan pada saya, apa yang kalian inginkan? White Saint melolong dengan tatapan mengerikan. Memikirkan bahwa dia akan didorong sedemikian rupa sebagai makhluk kuat dari status Raja Abadi. Ini benar-benar sesuatu yang benar-benar tidak dapat dipercaya dan tak terbayangkan. Lolongannya itu mengandung rasa jengkel dan kesedihan lebih dari apapun. Geng Yang Tian menatap Lin Fan, jadi, apa yang ingin kamu lakukan dengan mereka? Geng Yang Tian benar-benar bingung sekarang.
Sekarang murid ini telah menangkap semua murid mereka. Yah, dia mungkin harus mengajukan permintaan juga. Harta karun, pil dan sebagainya. Sebagai master tua senior dari Sekte Langit dan Bumi, geng Yang Tian secara alami tidak kekurangan semua hal itu. Untuk seseorang seperti dia yang tidak kekurangan apapun, dia benar-benar tidak tahu apa yang dia inginkan dari mereka lagi. Alis Lin Fan berkerut. Pertanyaan ini sedikit serius sekarang. Dia benar-benar harus memikirkannya dengan baik, apa yang dia inginkan dari mereka. Kalian mengobrol dulu, beri aku waktu untuk memikirkannya. Lin Fan melambaikan tangannya. Geng Yang Tian melotot ke arah Lin Fan. Ngobrol ngalor ngidul. Kalau bukan karena fakta bahwa para pengikut Sekte Dewa Kunlun ada di tangannya, White Saint pasti sudah lama mengincar lehernya. Tapi, mengingat keadaan saat ini, apalagi yang bisa mereka lakukan selain ngobrol? Hei, White Saint, apakah kamu ingat saat di masa lalu ketika kita berdua menjadi pengikut Sekte Dalam? Saat itu, kita menemukan harta karun di tanah rahasia dan memperebutkannya. Kamu ingat adegan itu? Meskipun, wajar saja kalau akhirnya aku mendapatkan harta karun itu. Lagi pula, keterampilanku masih sedikit lebih baik, dan kekuatanku sedikit lebih besar darimu. Geng Yang Tian mulai mengenang masa lalu. Namun, White Saint tampak seolah-olah tidak memikirkan apapun saat dia hanya melotot ke arah Lin Fan dengan tatapan tajam. Pada saat ini, Geng Yang Tian mulai mengoceh tanpa henti seolah-olah dia mendapati dirinya berenang dalam nostalgia masa lalu. Setelah berpikir sejenak, Lin Fan menepuk pahanya dengan penuh harap dan batuk pelan, "Kalian semua, guru tua senior, cepat dan berikan semua harta yang kalian miliki." Saat kata-kata itu keluar, seluruh pemandangan berubah menjadi sangat mengerikan. Anak itu benar-benar rakus. Harta milik guru tua senior dari Sekte Dewa Kunlun. Harta macam apa itu? Dan tak disangka dia akan datang menuntut semua yang mereka miliki. Petik 2. Itu keterlaluan. Aku ingin tahu apakah guru tua senior dari Sekte Dewa Kunlun akan menyetujuinya. Jika mereka tidak menyetujuinya, apalagi yang bisa mereka lakukan? Pihak lain memiliki kelemahan di tangannya, kecuali mereka benar-benar ingin Sekte Dewa Kunlun menghilang dan dimusnahkan selamanya. Ini benar-benar membuka mata. Mulai hari ini, seharusnya tidak ada seorang pun di seluruh daratan tak berujung yang berani mengganggu orang ini lagi. Siapa di dunia ini yang cukup sakit untuk mengganggunya? Dia benar-benar bajingan. Geng Yang Tian menatap Lin Fan. Pesan yang ingin disampaikannya jelas, permintaan ini agak berlebihan, bukan? Semua harta makhluk kuat dari negara Raja Abadi. Itu adalah kekayaan yang sangat besar. Ini terutama berlaku untuk orang suci putih. Setelah menjadi Raja Abadi untuk waktu yang lama, kekayaan yang dibawanya pasti seluas lautan. Apa yang ingin kau lakukan? Jangan datang mencaci maki aku sekarang. Jika aku ceroboh dan membuat semua murid Sekte Dewa Kunlun di tempat ini terbunuh, sebaiknya kau tidak datang dan menyalahkanku. Melihat bagaimana orang suci putih akan mencaci maki dia, Lin Fan segera berbicara. Memang, White Saint benar-benar hendak berteriak pada Lin Fan. Namun, dia memendam dorongan itu jauh di dalam hatinya. Sabarlah, aku benar-benar harus sabar. Warisan Sekte Dewa Kunlun harus diwariskan. Jika warisan itu berakhir di tangannya, dia mungkin tidak akan bisa memaafkan dirinya sendiri seumur hidupnya. Mungkin, dia tidak akan pernah bisa mencapai Dao Agung Dewa Surgawi dalam hidupnya saat itu. White Saint menatap Lin Fan, lalu ke para murid di dalam Heaven and Earth Smelt. Tradisi Sekte Dewa Kunlun tidak boleh dilanggar. Tidak boleh dilanggar. Tidak boleh diakhiri. Sekte Langit dan Bumi, kalian tidak boleh bertindak berlebihan. White Saint akhirnya angkat bicara. Alis Lin Fan berkerut, berlebihan. Aku rasa ini sama sekali tidak berlebihan. Ingat ini sekarang, Sekte Dewa Kunlunmu adalah yang telah mencoba membunuhku sejak awal. Hanya saja kekuatanmu terlalu menyedihkan, dan tidak mampu membunuh ayahmu. Dan sekarang karma telah tiba, kalian harus menghadapinya. Ketika White Saint mendengar kata-kata itu, dia bahkan tidak tahu bagaimana perasaannya tentang hal itu. Pertama-tama dia sangat kecewa dengan Tai Qiantian. Memikirkan bahwa dia bahkan gagal membunuh seorang murid kecil yang tidak bernama. Bagaimana dia bisa membawa nama Grandmaster Sekte Dewa Kunlun seperti itu? Dan untuk berpikir bahwa murid ini bahkan datang mengetuk pintu mereka. Ini benar-benar penghinaan terbesar yang pernah dihadapi Sekte Dewa Kunlun sepanjang sejarahnya. White Saint, aku sudah memberi kalian jalan yang tersisa untuk dilalui.
Aku bahkan tidak menuntut semua barang di ruang harta karun Sekte Dewa Kunlun kalian. Yang aku minta hanyalah barang-barang yang kalian, para master tua senior bawa bersama kalian saat ini. Kata Lin Fan. White Saint menundukkan kepalanya dan akhirnya menyetujuinya. Baiklah, aku akan memberikannya padamu. PHWOOOOM. Saat dia menyapu lengan bajunya, aliran harta karun terbang keluar dari tubuh White Saint. Ini semua adalah milik seorang raja abadi, dan dapat digambarkan sebagai tidak kurang dari lautan yang luas. Hanya harta karun ini saja sudah lebih dari cukup bagi seseorang untuk membuat sekte berukuran sedang. Dan, jika seseorang memanfaatkannya dengan tepat, itu bahkan dapat mendorong mereka ke status raja abadi. Begitulah dalamnya sumber daya seorang raja abadi. Ketika semua makhluk kuat yang sedang menonton di kehampaan melihat harta karun itu, hati mereka dipenuhi dengan keserakahan. Namun mengingat situasi saat ini, mereka semua menahannya. Lebih baik mereka melupakannya. Dengan begitu banyak master tua senior yang merupakan makhluk status raja abadi, satu-satunya orang yang berani mencoba mengambil harta karun itu adalah mereka yang lelah hidup. Ketika Lin Fan melihat semuanya, hatinya berdebar kencang karena kegembiraan. Pil abadi, pembuatan senjata, material legendaris, ramuan abadi, ada berbagai macam harta karun di sini. Ini benar-benar menyilaukan. Sambil menunjuk dengan jarinya, Lin Fan memasukkan semua harta karun itu ke dalam penyimpanannya. Bagus, bagus sekali. Sekarang, semua master tua senior yang tersisa, serahkan harta karun kalian sekarang. Lin Fan terkekeh. Perasaan ini sungguh luar biasa. Sebenarnya, rencana Lin Fan di awal adalah membunuh beberapa master tua raja abadi sehingga dia dapat meningkatkan kondisi kultivasinya dengan cepat. Namun, hasilnya di luar dugaannya. Meskipun sabun merek Lin sangat kejam, dia hanya memiliki 2 kesempatan lagi. Jika dia menggunakannya sekarang, mungkin tidak akan memberinya hasil yang diinginkannya. Bahkan, dia mungkin akan dihalangi oleh beberapa orang itu. Saat itu akan menjadi tragedi yang nyata. Oleh karena itu, Lin Fan memutuskan untuk membuang ide itu sepenuhnya dan tidak mencobanya sama sekali. Mampu membunuh Master Tua Qitian dan Tai Qiantian sudah merupakan keuntungan yang sangat besar baginya. Pasti akan ada lebih banyak kesempatan baginya untuk membunuh musuh di masa depan. Kehilangan hari ini tidak akan berarti banyak. Sekarang White Saint telah mengambil semua hartanya, apa yang bisa dilakukan oleh para master senior lainnya? Tentu saja, mereka juga membagikan semua harta mereka. Namun saat ini, Lin Fan hanya memandang mereka dengan jijik. Orang-orang ini terlalu miskin, bukan? Dibandingkan dengan White Saint, mereka bahkan tidak tampak memiliki tingkat kultivasi yang sama. Oi, kalian tidak menyembunyikan apapun, kan? Bagaimana bisa sekecil ini? Tanya Lin Fan. Namun ketika dia mengetahui bahwa hanya itu yang ada di sana, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ini benar-benar sangat disayangkan. Lin Fan bertanya dengan lembut, Master Senior, apakah menurutmu aku benar-benar harus melepaskan mereka semua sekarang? Apakah menurutmu aku harus menyimpan beberapa tokoh penting bersamaku? Geng Yang Tian menggelengkan kepalanya, tidak perlu. Biarkan mereka semua pergi. Kita dari Sekte Langit dan Bumi harus menepati janji dan tidak pernah menipu orang lain. Baiklah kalau begitu. Lin Fan membuka tutup Heaven and Earth Smelt dan melepaskan semua murid Kunlun Gatsek. Baiklah, dengarkan sekarang, Kunlun Gatsek. Kali ini seharusnya menjadi pelajaran bagi kalian. Jika kalian berani melakukan ini lagi lain kali, semuanya tidak akan sesederhana ini lagi. Lin Fan menyatakan dengan keras. Meskipun para murid Kunlun Gatsek merasa sangat dendam di hati mereka saat ini, tidak ada dari mereka yang berani bertindak kurang ajar. Di Heaven and Earth Smelt, mereka juga telah menyaksikan bagaimana master tua mereka telah menyerahkan semua harta mereka. Mereka menebus para sandera dengan seluruh kekayaan mereka. Ini adalah sesuatu yang menyentuh hati mereka sampai ke dasar. Mereka benar-benar tidak salah memilih sekte. Meskipun mereka diganggu sekarang, mereka sangat yakin bahwa suatu hari nanti mereka akan bisa mendapatkan kembali martabat mereka. Mereka bertekad untuk berkultivasi tanpa lelah dan berjuang demi kejayaan sekte untuk mengalahkan iblis besar dari Sekte Langit dan Bumi, Lin Fan. Karena kejadian ini, Lin Fan telah berubah menjadi iblis terbesar di hati setiap makhluk di Sekte Dewa Kunlun, dari atas hingga bawah. Sejak hari itu, semua murid Sekte Dewa Kunlun bersemangat dengan motivasi.
Selain kultivasi, satu-satunya hal yang ingin mereka lakukan adalah lebih banyak kultivasi. Itu karena hanya ada satu keinginan di hati mereka semua, agar Lin Fan dari Sekte Langit dan Bumi diinjak-injak dengan kejam. Bahkan, sejak saat itu, aturan besi pertama yang ditanamkan ke dalam murid-murid baru yang direkrut untuk Sekte Dewa Kunlun adalah bahwa mereka harus bertekad untuk mengalahkan Lin Fan dari Sekte Langit dan Bumi. Tanpa alasan, murid-murid baru sekte yang tidak bersalah itu di masa depan akan mendapati diri mereka tertanam dengan musuh alami begitu saja. Pada saat ini, seluruh langit sunyi sementara sosok-sosok dari kedua belah pihak mengambang dengan lembut di kehampaan. Orang suci putih tidak lagi memiliki niat apapun, dia juga tidak ingin terus bertarung dengan sekte langit dan bumi lagi. Dia telah mengakui kekalahan, dia kalah dari seorang murid, dan juga karena sekte Dewa Kunlun. Jika bukan karena warisan Sekte Dewa Kunlun yang menjadi masalah dalam benaknya, dia akan bertarung dengan Sekte Langit dan Bumi sampai akhir, bahkan jika itu berarti kematiannya. Bagaimanapun, martabat seorang Raja Abadi bukanlah sesuatu yang bisa diinjak-injak. Namun saat ini, kenyataan bukanlah sesuatu yang bisa dia kendalikan lagi. Ada terlalu banyak hal yang dikhawatirkan White Saint. Dia tidak mungkin membiarkan Sekte Dewa Kunlun mati di tangannya. Jika dia menyebutkan ancaman seperti tidak peduli jika seluruh sekte dihancurkan, itu karena dia masih memiliki sedikit kepercayaan diri. Namun saat ini, dia tidak lagi memiliki kepercayaan diri yang sama. Jika dia tidak mengakui kekalahan, sekte itu benar-benar akan dimusnahkan. White Saint mengangkat kepalanya dan melihat ke dalam kehampaan. Seolah-olah pikirannya telah kembali ke masa lalu yang lama. Gurunya, Grandmaster Sekte di masanya, telah menepuk kepalanya dengan lembut. Orang suci putih, kamu harus ingat bahwa Sekte Dewa Kunlun adalah rumahmu, dan kamu harus selalu menjaga dan melindunginya. Bahkan jika suatu hari kamu mati, kamu tidak boleh membiarkannya binasa. Mata orang suci putih muda itu berkilau dengan tatapan tegas dan penuh tekad saat dia menganggukkan kepalanya dengan serius. Sekte Dewa Kunlun mengakui kekalahan hari ini. Namun, mulai hari ini, Sekte Dewa Kunlun dan Sekte Langit dan Bumi tidak akan pernah memiliki hubungan apapun satu sama lain selamanya. Kita akan menjadi musuh abadi. Orang suci putih memandang Geng Yang Tian dan berkata, Geng Yang Tian terkekeh sebelum menyapu jubahnya, ayo pergi. Perang besar yang dahsyat itu berakhir begitu saja. Ini adalah perang dan pertempuran paling dahsyat yang pernah terjadi di seluruh daratan tak berujung. Dengan ini, dunia kini mengetahui kekuatan Sekte Langit dan Bumi, serta watak tirani Lin Fan. Kemungkinan besar tidak ada sekte lain yang berani melawan Sekte Langit dan Bumi lagi. Namun tentu saja, Lin Fan juga mendapatkan reputasi buruk atas perang tunggal ini. Meskipun dia tidak terlibat dalam pertarungan gila atau liar, hasil akhirnya membuat semua orang mengerti bahwa murid tunggal Sekte Langit dan Bumi ini adalah eksistensi paling mengerikan yang pernah ada. Dia terlalu licik. Tidak hanya itu, dia dipenuhi dengan metode dan trik. Kebanyakan orang biasa pasti tidak akan bisa bermain melawannya. Setelah Sekte Langit dan Bumi pergi, White Saint melihat semua yang ada di hadapannya, lalu ke penonton yang menonton di kehampaan. ENYANG. Suara itu menggelegar saat kehampaan berderak dan ledakan meledak terus-menerus. Meskipun beberapa makhluk kuat di kehampaan sedikit marah, tidak ada dari mereka yang berani menunjukkan sikap apapun kepada White Saint. Bagaimanapun, bahkan jika White Saint telah kalah di tangan Sekte Langit dan Bumi, dia tetap bukan seseorang yang bisa mereka permainkan sama sekali. Ini adalah masa-masa sulit bagi Sekte Dewa Kunlun saat ini. Dengan terbunuhnya Grandmaster mereka seperti naga tanpa kepala. Satu-satunya cara adalah baginya untuk mengambil alih kendali dan memimpin sekte untuk saat ini, sehingga mereka dapat melewati krisis ini. Adapun Dao Agung Dewa Surgawi, itu harus ditunda untuk saat ini. Sekte Langit dan Bumi, sosok Lin Fan dan yang lainnya muncul di udara. Dengan itu, semua murid Sekte Langit dan Bumi bersorak liar seolah-olah mereka menyambut kembalinya seorang pahlawan. Kakak senior terlalu kuat, benar-benar sangat berharga untuk bergabung dengan Sekte Langit dan Bumi. Tentu saja, kenapa kau tidak lihat seberapa kuatnya kakak senior? Bahkan seluruh Sekte Dewa Kunlun pun ditekan. Betapa bangganya kita setiap kali kita keluar dari hari ini dan seterusnya. Adegan tunggal itu terlalu menakjubkan. Bagaimana kakak senior bisa melakukan itu? Tidak kusangka dia bisa melempar semua murid Sekte Dewa Kunlun ke dalam bau busuk itu. Wow,
Kakak senior Lin sangat keren. Aku ingin tahu apakah kakak senior punya pasangan. Jangan berfantasi sekarang, ya. Bahkan jika kakak senior tidak punya pasangan, dia tidak akan menyukaimu. Aku percaya diri dengan teknik mulutku. Dada rata. Bisakah kamu menjepitnya? Lin Fan membusungkan dadanya. Hari ini sungguh luar biasa. Meskipun semuanya berjalan sedikit berbeda dari rencananya sejak awal, dia tetap mendapatkan banyak hadiah. Kali ini, dia tidak rugi apa-apa. Setelah menerobos dari status Saint Immortal ke status Immortal Lord, dia tidak jauh dari status Immortal King sekarang. Salam untuk Master Tua Senior. Semua wakil Grandmaster dan tetua sekte maju untuk menyambutnya. Melihat pertempuran itu, darah lama mereka mengalir deras ke seluruh tubuh mereka. Sungguh sangat intens. Mereka bahkan berharap bisa langsung terjun ke dalam keributan dan bergabung. King Yangzi berjalan di depan dan mengacungkan jempol kepada Lin Fan. Penampilan yang bagus. Lin Fan tersenyum lembut sebagai tanggapan. Hatinya dipenuhi dengan kebanggaan yang luar biasa saat ini. Setelah Han Juntian kembali ke sekte, dia mengasingkan diri. Saat ini, dia harus menstabilkan status Immortal King-nya. Tuan tua, katakanlah, sekarang Grandmaster telah menembus ke tahap Raja Abadi, apakah dia akan mengundurkan diri? Tanya Lin Fan. Geng Yang Tian terbatuk pelan, tidak usah terburu-buru. Meskipun Han Juntian sekarang menjadi Raja Abadi, dia masih harus memerintah sekte selama 20 tahun. Ini adalah tradisi lama di sekte kami. Geng Yang Tian tentu tahu apa yang diinginkan Lin Fan. Namun sejujurnya, dia masih sedikit takut di dalam hatinya. Pertarungan antara mereka dan sekte Dewa Kunlun kali ini sudah cukup membuatnya terkejut sampai rahangnya ternganga. Jika dia membiarkan pemuda ini mengambil peran sebagai Grandmaster sekarang, siapa yang tahu masalah seperti apa yang akan ditimbulkannya nanti. Lebih baik menahannya. Sebentar dulu. Di masa lalu, mungkin masih ada perbandingan antara Lin Fan dan kandidat Grandmaster lainnya dari Sekte Langit dan Bumi. Namun saat ini, tidak ada yang bisa dibandingkan lagi. Ketika para kandidat Grandmaster itu melihat Lin Fan, mereka hanya bisa mengucapkan sepatah kata. Terkesan, mengenai memperebutkan kursi Grandmaster, mereka tentu saja tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Pada saat yang sama, mereka tahu bahwa mereka juga tidak memiliki harapan lagi. Satu-satunya kesempatan yang mereka miliki adalah jika mereka dapat mencapai standar setinggi Lin Fan. Tanpa berlama-lama, Lin Fan kembali ke puncak gunungnya sendiri. Setelah memperoleh begitu banyak harta dari Master Tua Senior Sekte Dewa Kunlun, ia tentu saja harus memanfaatkannya dengan benar. Saat ini, ia mengerti betul bahwa daratan tak berujung masih sangat berbahaya. Hal terpenting yang harus dilakukan adalah tetap mencoba dan meningkatkan kondisi kultivasinya setinggi mungkin. Pengasingan, Lin Fan mengeluarkan semua barang yang telah diperolehnya kali ini. Pil abadi yang tak terhitung jumlahnya. Bahan legendaris untuk membuat senjata yang tak terhitung. Jumlahnya ramuan abadi. Semua barang ini melayang dengan lembut di sekitar Lin Fan. Hai, sungguh keberuntungan yang luar biasa. Tapi, sungguh disayangkan bahwa menelan pil abadi benar-benar pengalaman yang sangat buruk. Lin Fan menggelengkan kepalanya tanpa daya karena malu. Namun, demi keselamatan pribadinya, lebih baik baginya untuk menggigit giginya dan menurutinya saja. Meskipun, sebelum semua itu, Lin Fan harus meningkatkan keadaan tubuh fisiknya terlebih dahulu. Sekarang setelah dia berada di keadaan Dewa Abadi, dia tentu saja harus membawa keadaan tubuh fisiknya ke keadaan Dewa Abadi juga. Rencana untuk mengolah bagian dalam dan luarnya ini adalah sesuatu yang sangat dapat diandalkan. Duduk bersila, dia mulai melontarkan pukulan demi pukulan ke dirinya sendiri. Bam, ding, poin pengalaman plus. Bam, ding, poin pengalaman plus. Hari demi hari, dia tidak tahu sudah berapa lama. Lin Fan menarik napas dalam-dalam saat matanya bersinar dengan kilatan. Keadaan tubuh fisiknya akhirnya ada di sana. Ding, keadaan tubuh fisik telah naik level. Dia akhirnya menghela napas lega. Saat ini, kultivasi berjalan lancar, di mana dia tidak akan menemui masalah apapun. Sementara yang lain perlu mengasingkan diri untuk memahami langit dan bumi atau menggunakan beberapa pil untuk meningkatkan proses kultivasi mereka, Lin Fan hanya perlu menelan pil dan menebas orang. Jika orang lain benar-benar tahu tentang metode kultivasi semacam itu, mereka pasti akan merasa iri, cemburu, dan benci.
Mereka semua akan membunuh untuk memiliki metode kultivasi seperti itu juga. Namun, sangat disayangkan bahwa mereka tidak akan pernah mendapatkan kesempatan untuk melakukannya. Melihat pil-pil di sekelilingnya, Lin Fan membuat beberapa rencana secara rahasia. Jika dia meninggalkannya di sana, mereka akan tetap ditinggalkan di sana. Dia mungkin juga menelan semuanya. Jika dia mati karena jijik, dia hanya harus tunduk pada takdir saat itu. Hanya saja beberapa pil abadi yang normal adalah hal-hal yang bahkan tidak bisa dipedulikan Lin Fan. Mereka tidak memberinya manfaat sama sekali. Pada saat itu, Lin Fan mengangkat jarinya dan menunjuk, menyebabkan semua pil abadi kelas bawah terbang keluar dari tumpukan pil itu. Melihat mereka, mata Lin Fan bersinar dengan ekspresi jijik. Dia kemudian menamparkan mereka ke dalam kehampaan. Enyahlah, dasar pil tak berguna. Boom! Semua pil abadi kelas rendah itu meledak dari tempat dia mengasingkan diri. Kemudian, terbang keluar dari puncak gunungnya dan melayang di kehampaan sebelum menghujani sekte itu bahkan setelah membuang pil abadi kelas bawah itu. Lin Fan tidak merasakan sedikit pun rasa sakit di hatinya. Semua pil abadi kelas bawah itu benar-benar hanya cukup untuk mengisi celah giginya. Tidak hanya itu, rasanya juga tidak enak. Setelah meminumnya, yang Lin Fan rasakan hanyalah rasa mual. Namun, semuanya baik-baik saja sekarang. Satu-satunya hal yang melayang di depan Lin Fan adalah pil abadi kelas menengah, kelas atas, dan kelas tertinggi. Sebenarnya, dia sebenarnya menahan keinginan untuk membuang semua pil ini. Namun setelah mempertimbangkan lebih lanjut, dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Semua pil abadi kelas menengah itu masih dapat memberikan beberapa poin pengalaman, jadi akan sangat disayangkan untuk membuangnya. Dia hanya perlu memaksakan diri sedikit dan meminumnya. Sekte Langit dan Bumi, seorang murid berjalan keluar, hendak menukar beberapa pil menggunakan poin kontribusinya. Sejak dia memasuki sekte, dia telah bekerja keras dengan kemampuannya sendiri sampai sekarang untuk akhirnya mengumpulkan poin kontribusi yang cukup. Ini adalah sesuatu yang membuatnya merasa sangat gembira, dia merasa bahwa dia masih cukup berguna. Tiba-tiba, dia merasa seolah-olah kepalanya dipukul oleh sesuatu. Siapa yang menyerangku secara diam-diam? Murid ini langsung berbalik dan melihat ke kiri dan ke kanan dengan tergesa-gesa. Namun yang mengejutkannya, tidak ada satupun saudara senior atau juniornya di sekitarnya sama sekali. Lalu, apa sebenarnya benda yang telah menyerangnya? Saat murid ini mencari ke kiri dan ke kanan, dia tiba-tiba melihat bola hitam kecil di tanah, yang tampak seperti semacam pil atau semacamnya. Aneh, apa ini? Mengambil benda itu, dia melihatnya lebih dekat sambil mengendusnya dengan ujung hidungnya. Seketika, aroma yang sangat kuat menerpa hidungnya saat kekuatan di dalam tubuhnya bergemuruh dengan ganas. Apa sebenarnya ini? Murid ini berseru seolah-olah dia baru saja menabrak hantu. Namun, ketika dia melihat hukum Dao abadi di permukaan pil itu, dia langsung tercengang, gemetar hebat. Ini adalah pil abadi. Meskipun dia belum pernah mengonsumsi satupun pil abadi dalam hidupnya sebelumnya, dia pasti pernah melihatnya. Tanda paling penting dari pil abadi adalah adanya hukum Dao abadi di sekitarnya. Satu hukum Dao abadi berarti bahwa itu adalah pil abadi kelas rendah. Dan saat ini, apa yang dia pegang di tangannya adalah persis itu, pil abadi kelas rendah. Mungkinkah keberuntunganku, Zhang Dafei akhirnya tiba. Ini benar-benar pil abadi yang jatuh dari langit. Zhang Dafei sangat gembira saat dia mengangkat kepalanya. Namun, saat dia melihat situasi di langit, dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Ini serangan pil abadi. Sebuah lolongan liar menggelegar ke langit. Semua murid di sekitarnya mengangkat kepala mereka dengan cepat. Yang bisa mereka lihat hanyalah bintik-bintik hitam kecil yang menghiasi seluruh langit, jatuh seperti tetesan air hujan. Saat aroma pil yang harum menyebar ke seluruh langit, semua orang begitu terguncang hingga rahang mereka ternganga lebar. Ini benar-benar tidak dapat dipercaya. Keributan tunggal ini menarik perhatian bagian dalam sekte juga. Apa? Pil abadi jatuh dari langit di sekte kita. Bagaimana mungkin? Banyak orang bergegas keluar untuk menyaksikan pemandangan itu. Namun, saat mereka mengangkat kepala, yang memenuhi wajah mereka hanyalah keterkejutan. Pil abadi memiliki roh bagi mereka. Beberapa dari mereka melayang keluar di kehampaan dan berputar-putar sesuka hati. Namun, mereka tidak dapat menembus penghalang sekte langit dan bumi apapun yang terjadi. Pil abadi semuanya datang dari sana.
Seorang murid berteriak sambil menunjuk ke puncak gunung di kejauhan. Itu puncak gunung kakak senior Lin. Mungkinkah ini hadiah untuk kita dari kakak senior Lin? Hidup kakak senior Lin. Kakak senior Lin adalah yang paling tirani. Pada saat ini, semua orang bersorak kegirangan. Ketika wakil Grandmaster dan para tetua sekte melihat ini, mereka semua tercengang. Pil-pil ini terlalu mengerikan, bukan? Semuanya adalah pil abadi kelas rendah. Bagi semua murid biasa ini, pil-pil itu memiliki efek yang luar biasa. Bahkan jika mereka meminumnya, pil-pil itu tidak akan membuatnya meledak. Namun, ada satu hal yang tidak dapat mereka pahami, mengapa dia membuang begitu banyak pil abadi kelas rendah. Setelah mengetahui situasi tersebut, geng Yang Tian hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sepertinya dia masih meremehkan kedalaman sumber daya anak ini. Dia tidak bertanya kepada murid ini apakah dia pernah mengalami pertemuan atau semacamnya, itu adalah rahasia para murid itu sendiri. Oleh karena itu, meskipun dia adalah master tua senior sekte tersebut, dia tidak akan menyebutkannya. Bagaimanapun, seorang murid seperti Lin Fan adalah masa depan sekte tersebut. Saat ini, di dalam puncak gunung, Lin Fan membuka mulutnya lebar-lebar dan mengunyahnya, menelan banyak pil dengan satu suapan itu. Faktanya, dia bahkan tidak perlu mengunyah karena dia menelannya utuh. Semua roh pil di sekitarnya berteriak ketakutan. Jangan makan kami, tolong lepaskan kami. Kami adalah roh pil dan kami memiliki kesadaran kami sendiri. Kami juga memiliki kehidupan. Sialan, beraninya kau memakan kami. Kami akan melawanmu dengan nyawa kami. Roh pil itu melakukan perlawanan yang sangat besar. Namun, di mata Lin Fan, mereka semua adalah semut. Tidak perlu repot-repot memikirkan mereka sama sekali. Setiap suapan menyebabkan sepetak besar pil menghilang dari langit. Ini adalah sesuatu yang benar-benar mengerikan. Ding, poin pengalaman plus 200.000. Ding, poin pengalaman plus 50.000. Ding, poin pengalaman plus 300.000. Aku akan makan. Aku akan makan. Bahkan jika aku makan sampai tidak bisa bergerak sama sekali, aku harus terus makan. Lin Fan membuka mulutnya ke kiri dan ke kanan saat dia memasukkan semua pil ke dalamnya. Kali ini, dia benar-benar mengerahkan segenap kemampuannya. Jika dia tidak menghabiskan semua pil itu, dia bersumpah bahwa dia tidak akan dianggap manusia lagi. Meskipun dia merasa ingin muntah, dia menahannya dan memaksa perasaan itu kembali ke tenggorokannya. Dia terus berjuang dengan tekun. Suatu hari berlalu. Di ruang rahasia tempat Lin Fan menyendiri, hanya ada satu suara konstan yang dihasilkan, suara pil yang dijatuhkan. 2 hari berlalu, 3 hari berlalu, 10 hari kemudian, tidak lagi, aku benar-benar tidak tahan lagi. Aku akan segera terkena pilnoreksia. Saat ini, Lin Fan berkeringat di sekujur tubuhnya dengan wajah memerah seluruhnya. Seolah-olah dia telah menahannya untuk waktu yang sangat lama, dan tidak dapat menahannya lagi. Jika dia terus seperti ini, dia mungkin menjadi makhluk pertama di dunia ini yang akan mati karena overdosis pil. Tetapi masalahnya adalah bahwa kata-kata yang telah dia nyatakan berarti janji yang harus dia penuhi bahkan jika dia harus berlutut. Jika dia tidak menghabiskan pil itu, dia bersumpah bahwa dia tidak bisa dianggap sebagai manusia lagi. Melihat tumpukan pil kecil di hadapannya, Lin Fan menggertakkan giginya dan menahannya. Tidak peduli apapun, dia harus menghabiskan pil-pil itu. Dia melihat poin pengalaman dalam sistemnya, mereka benar-benar telah meningkat pesat. Jumlah poin pengalaman yang dibutuhkan untuk mencapai status Raja Abadi hanya bisa digambarkan sebagai mengerikan. Lin Fan hanya bisa menanggung dosanya sendiri dan dengan paksa menghabiskan pil-pil itu. Keesokan harinya, suara muntah. Berdiri tegak, seluruh tubuh Lin Fan gemetar sekarang seolah-olah dia baru saja mengalami trauma yang luar biasa. Tangan dan kakinya tidak memiliki kekuatan, sementara bibirnya mati rasa sepenuhnya sekarang. Dia mungkin tidak merasakan apa-apa. Dia ingin muntah sebelumnya, tetapi dia benar-benar menahannya. Tidak ada satu pil pun yang tersisa di depannya sekarang. Wajahnya tersenyum gila, hahaha. Tawa gila keluar dari mulutnya, dia hampir pingsan karena tertawa. Akhirnya aku berhasil. Keberadaan macam apa aku ini, Lin Fan? Siapa yang bisa mempermainkanku lagi sekarang setelah aku menghabiskan semua pil ini? Lin Fan bergumam pada dirinya sendiri. Jangan makan aku, tolong jangan makan aku. Tiba-tiba,
Sebuah suara terdengar di telinga Lin Fan. Hah! Alis Lin Fan berkerut saat dia melihat ke sudut dinding. Dia melihat satu pil tersembunyi di sana, dengan roh pil di dalamnya gemetar ketakutan. Matanya dipenuhi ketakutan yang mendalam seolah-olah jantungnya tidak lagi berfungsi setelah trauma yang dalam dan gelap ini. Kau, Lin Fan menatap pil itu saat jantungnya berdebar kencang. Jangan makan aku, roh pil yang tersisa hanya bisa memohon dengan menyedihkan. Ketika Lin Fan melihat pil itu, dia langsung menghantamkan telapak tangannya ke mulutnya, mencengkeramnya sambil menopang dirinya ke dinding dengan tangannya yang lain. Dia terlambat sesaat, karena muntahan sudah keluar dari mulutnya. Lin Fan menyapu jubahnya, dan pintu keluar terbuka lebar dari ruang rahasia itu dengan segera. Enyahlah. Cepat dan enyahlah. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Ketika roh pil melihat ini, dia melesat keluar dengan panik tanpa harus berpikir dua kali. Menakutkan. Terlalu menakutkan, setan itu terlalu mengerikan, dia telah menelan begitu banyak temannya. Tidak bagus, kurasa aku benar-benar terjangkit pilnoreksia. Hati Lin Fan terasa sesak, dia merasa benar-benar sakit sekarang.